Malam itu hujan turun dengan sangat deras mengguyur atap rumah mewah yang selama 5 tahun terakhir menjadi saksi bisu pernikahan Maya dan Adrian. Suasana dingin di luar seolah meresap masuk, menembus dinding kaca tebal ruang tamu saat Adrian melangkah masuk, tanpa rasa bersalah sama sekali. Dia tidak datang sendirian melainkan membawa seorang wanita muda berpenampilan mencolok bernama Siska yang terus bergelayut manja di lengan sebelah kanannya. Maya yang sedang duduk tenang membaca majalah di sofa kulit, menatap pemandangan menyakitkan tersebut dengan sorot mata datar, tanpa menunjukkan emosi apapun. Adrian menatap istrinya dengan pandangan meremehkan seolah wanita yang duduk di hadapannya itu hanyalah seonggok sampah yang tidak memiliki nilai jual. Dia melepaskan jas mahalnya dan melemparkannya begitu saja ke atas meja kaca, sebelum melipat kedua lengannya di depan dada dengan sikap angkuh. Pria itu menghela napas panjang, lalu dengan nada suara dingin dan menusuk menyatakan bahwa pernikahannya dengan Maya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dia merasa karirnya yang sedang menanjak pesat membutuhkan sosok pendamping yang jauh lebih pantas dan berkelas tinggi seperti Siska di sampingnya. Siska tersenyum sinis, sambil menatap penampilan Maya yang sangat sederhana dengan balutan piyama tidur katun berwarna putih polos tanpa riasan wajah sedikit pun. Wanita muda itu melangkah maju mendekati sofa, kemudian menyentuh guci antik pajangan dengan jari lentik panjangnya yang dicat warna merah menyala. Dengan nada suara sinis dan tinggi Siska mengatakan bahwa rumah sebesar ini terlalu mewah untuk ditempati oleh seorang wanita miskin seperti Maya. Dia menyarankan agar Maya segera mengemasi semua barang usangnya malam ini juga sebelum mereka berdua membuangnya secara paksa ke tempat pembuangan. Meskipun hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum beracun, Maya tetap mempertahankan postur tubuhnya yang tegak dan ekspresi wajah yang sangat tenang. Dia telah menyadari perubahan sikap suaminya sejak beberapa bulan terakhir, namun melihat pengkhianatan ini secara langsung tetap memberikan pukulan batin yang kuat. Wanita itu perlahan menutup buku yang sedang dibacanya lalu meletakkannya dengan sangat rapi di atas meja kayu kecil di sebelah sofa. Maya menyadari bahwa pria yang dulu pernah berjanji untuk selalu mencintainya kini telah sepenuhnya dibutakan oleh ambisi keserakahan dan ilusi kekuasaan. Maya berdiri dari tempat duduknya dan menatap lurus ke dalam mata Adrian yang memancarkan kesombongan tanpa dasar serta rasa percaya diri berlebihan. Dengan nada suara yang sangat tenang dan nyaris tanpa intonasi kemarahan, Maya bertanya apakah ini keputusan akhir yang sungguh diinginkan oleh suaminya. Adrian tertawa pelan mendengar pertanyaan tersebut lalu menjawab dengan lantang bahwa dia sudah sangat muak hidup bersama istri miskin yang tidak ambisius. Dia mengklaim bahwa segala pencapaian gemilang yang diraihnya di perusahaan Apex murni karena kerja kerasnya sendiri, tanpa bantuan siapapun terutama istrinya. Mendengar nama perusahaan Apex disebut dengan penuh kebanggaan oleh pria pengkhianat di hadapannya, seulas senyum tipis dan dingin muncul di sudut bibirnya. Adrian tidak pernah mengetahui rahasia terbesar yang disimpan rapat oleh istrinya selama bertahun lamanya sejak awal mereka memutuskan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Maya bukanlah wanita biasa seperti yang selalu dihina oleh keluarga besar suaminya, melainkan salah satu pendiri utama sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan Apex. Selama ini dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk mencari tahu apakah Adrian sungguh mencintainya dengan tulus tanpa memandang jumlah harta kekayaannya. Siska yang merasa diabaikan secara mendadak, menyela pembicaraan dingin tersebut dengan nada suara tinggi yang melengking memecah keheningan mencekam di ruang tamu. Dia menarik lengan kemeja Adrian, lalu merengek manja meminta pria itu untuk segera mengusir Maya karena dia ingin cepat beristirahat di kamar utama. Adrian mengangguk setuju lalu menunjuk ke arah pintu depan dengan gerakan tangan kasar, menyuruh istrinya segera angkat kaki dari rumah super mewah tersebut. Pria itu bahkan mengancam akan memanggil petugas keamanan perumahan jika Maya berani menolak perintah mutlaknya atau membuat keributan besar pada malam itu. Tanpa mengeluarkan satu patah kata pun sebagai bentuk pembelaan diri atau perlawanan, Maya membalikkan tubuhnya dan melangkah tenang menuju tangga lantai 2. Langkah kakinya terdengar mantap menggema di seluruh penjuru ruangan, membuktikan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan dalam hati wanita tangguh tersebut. Adrian dan Siska saling bertukar pandang sambil tersenyum penuh kemenangan,
mengira bahwa sikap diam Maya adalah bentuk keputusasaan dan kekalahan yang sangat memalukan. Mereka tidak menyadari bahwa keheningan wanita itu adalah persiapan awal dari sebuah badai kehancuran dahsyat yang akan segera menyapu bersih kehidupan mewah mereka. Sesampainya di kamar tidur utama yang penuh dengan memori masa lalu, Maya segera mengambil sebuah koper berukuran sedang dari dalam lemari pakaian. Dia hanya memasukkan beberapa pasang pakaian sederhana, beberapa dokumen pribadi yang sangat penting, serta sebuah laptop kerja kesayangannya ke dalam koper hitam tersebut. Maya sama sekali tidak menyentuh perhiasan mahal, koleksi gaun mewah, atau beragam barang bermerek pemberian Adrian yang selama ini tersimpan rapi di laci. Baginya semua barang mewah tersebut hanyalah ilusi dari sebuah pernikahan palsu yang kini telah hancur lebur tanpa menyisakan sedikitpun keindahan di dalamnya. Sambil mengunci kopernya, Maya menatap pantulan dirinya di cermin besar yang menempel pada dinding kamar, menyadari betapa banyak pengorbanan yang telah dia berikan. Selama 5 tahun dia rela berperan sebagai ibu rumah tangga yang patuh, menekan semua bakat besarnya hanya untuk mendukung ego suaminya yang rapuh. Dia merawat seisi rumah, memastikan Adrian menyantap hidangan bergizi dan memberikan dukungan mental setiap kali pria itu mengeluh tentang tekanan pekerjaannya yang berat. Kini semua pengorbanan tulus tersebut dibalas dengan pengkhianatan paling kejam dan penghinaan luar biasa di depan seorang wanita rendahan yang sangat haus harta. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, Maya sudah kembali turun ke ruang tamu dengan menyeret koper hitamnya menuruni anak tangga. Adrian sedang duduk santai di sofa, sambil menyesap segelas anggur merah mahal bersama Siska, yang menyandarkan kepalanya di bahu lebar pria tersebut. Melihat Maya yang sudah bersiap pergi, Adrian meletakkan gelasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dari dalam tas kerjanya lalu melemparkannya ke lantai. Pria congkak itu mengatakan bahwa amplop tersebut berisi sejumlah uang tunai sebagai pesangon terakhir, agar Maya tidak mati kelaparan di pinggir jalanan. Maya menghentikan langkahnya sejenak dan menatap tumpukan uang kertas yang berserakan keluar dari dalam amplop coklat tersebut dengan pandangan yang sangat dingin. Alih-alih memungut uang tersebut seperti yang diharapkan oleh Adrian, Maya justru melangkahi lembaran uang kertas itu, seolah benda berharga itu sangat menjijikan. Siska tertawa meremehkan sambil menyebut Maya sebagai wanita sombong yang bodoh karena menolak bantuan terakhir dari mantan suami yang sudah sangat berbaik hati. Namun Maya sama sekali tidak mempedulikan hinaan murahan tersebut dan terus berjalan lurus menuju pintu utama rumah dengan posisi kepala yang tetap tegak. Tepat sebelum tangannya menyentuh gagang pintu kayu yang besar, Maya berhenti sejenak lalu memutar kepalanya sedikit ke belakang untuk memberikan pesan terakhir. Dengan suara pelan, namun memiliki ketegasan yang luar biasa, dia mengingatkan Adrian bahwa segala sesuatu yang dibangun di atas kesombongan pasti akan runtuh. Adrian mendengus kasar menanggapi peringatan tersebut dan membalas bahwa karirnya saat ini terlalu kuat untuk bisa dihancurkan oleh kutukan seorang wanita kelas buangan. Mendengar jawaban arogan itu, Maya hanya tersenyum simpul kemudian menarik napas panjang dan memutar gagang pintu untuk melangkah keluar menembus dinginnya malam. Rintik hujan yang dingin langsung menyambut wajah Maya begitu dia melangkahkan kakinya keluar dari gerbang besi tinggi rumah mewah yang kini menjadi masa lalu. Dia membiarkan pakaiannya basah kuyup oleh air hujan, seolah membiarkan alam mencuci bersih semua sisa kenangan kotor dari pernikahan penuh kepalsuan tersebut. Tidak ada air mata yang menetes membasahi pipinya karena semua kesedihannya telah menguap digantikan oleh tekad membara untuk mengembalikan keadilan yang seharusnya. Malam ini menandai akhir dari penderitaannya sebagai istri yang tertindas, sekaligus menjadi awal kebangkitan sosok aslinya yang sangat berkuasa dan tak terkalahkan. Maya berjalan menyusuri trotoar jalan perumahan elit yang sepi selama beberapa menit hingga sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di sampingnya. Kaca jendela mobil belakang perlahan terbuka, menampakkan wajah seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi yang menatap Maya dengan penuh rasa hormat. Pria itu adalah asisten pribadinya yang sangat setia bernama Budi, yang selama ini selalu membantu Maya mengelola urusan rahasia di perusahaan Apex. Budi segera keluar dari mobil menembus hujan dengan membawa payung besar untuk melindungi atasannya dari guyuran air yang semakin deras malam itu. Asisten setia tersebut dengan sigap mengambil alih koper hitam dari tangan Maya
dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil hitam dengan sikap ekstra waspada. Maya melangkah masuk ke dalam kursi penumpang bagian belakang yang hangat dan nyaman sambil merapikan sedikit pakaiannya yang basah terkena cipratan air hujan. Budi kembali ke kursi kemudi lalu menatap atasannya melalui kaca spion dalam dengan raut wajah khawatir menanyakan kondisi perasaan majikannya pada malam itu. Wanita tangguh itu hanya menganggukkan kepalanya perlahan memberikan isyarat pasti bahwa dia baik saja dan siap untuk segera menjalankan rencana besar milik mereka. Mobil sedan hitam itu pun melaju perlahan meninggalkan kawasan perumahan mewah menembus jalanan kota yang diselimuti kabut tipis dan guyuran hujan super deras. Dalam keheningan kabin mobil yang kedap suara Maya, mengambil ponsel pintar dari dalam tasnya, dan mengirimkan sebuah pesan singkat yang sangat teramat penting. Dia memerintahkan Departemen Hukum Perusahaan Apex untuk segera membekukan semua akses fasilitas khusus yang selama ini diberikan secara diam rahasia kepada sosok Adrian. Maya memastikan bahwa pria pengkhianat itu harus mulai merasakan secara perlahan bagaimana kehilangan segala kemudahan yang selama ini dia anggap sebagai hasil jerih payahnya. Budi yang fokus mengemudi melaporkan bahwa Direktur Eksekutif Perusahaan Apex telah menunggu kedatangan Maya di kantor pusat untuk membahas rapat darurat besok pagi. Mendengar laporan tersebut, mata Maya memancarkan kilatan tajam yang menunjukkan kecerdasan luar biasa serta ketegasan seorang pemimpin perusahaan berskala internasional yang sangat dihormati. Dia menginstruksikan Budi untuk memastikan seluruh berkas laporan kinerja Adrian selama 3 tahun terakhir disiapkan secara mendetail di atas meja kerjanya besok pagi. Malam ini Maya akan merancang strategi paling rapi untuk menjerat suaminya dalam lubang kehancuran yang digali oleh kesombongan pria congkak itu sendiri. Sementara itu di rumah mewah yang baru saja ditinggalkan Maya, Adrian dan Siska tengah merayakan kemenangan kecil mereka dengan penuh rasa kegembiraan semu. Adrian memeluk wanita simpanannya dengan erat merasa bahwa beban terberat dalam hidupnya kini telah berhasil disingkirkan tanpa ada bentuk perlawanan yang berarti sedikit pun. Pria bodoh itu berpikir bahwa keputusannya membuang Maya adalah langkah paling brilian yang akan membawa karirnya menuju puncak kesuksesan yang sangat luar biasa. Dia membayangkan akan segera mendapatkan promosi jabatan besar di perusahaan Apex dalam waktu dekat dan menjadi salah satu dewan direksi paling dihormati. Siska menuangkan anggur merah ke dalam 2 gelas kristal lalu memberikan salah satunya kepada Adrian dengan senyuman menggoda yang sangat dibuat dan direncanakan. Wanita licik itu memuji kecerdasan dan keberanian Adrian mengambil keputusan besar memuji pria itu, setinggi langit hingga membuatnya semakin terbang melayang ke awan. Adrian meneguk anggur tersebut hingga tanda selalu bersumpah akan memberikan Siska kehidupan layaknya seorang ratu yang dipenuhi dengan perhiasan mahal dan kemewahan duniawi. Keserakahan telah membutakan mata batin pria itu, sepenuhnya mencegahnya melihat awan gelap kehancuran yang diam bergerak perlahan sedang berkumpul tepat di atas kepalanya. Meskipun malam semakin larut, Adrian sama sekali tidak merasa perlu untuk memikirkan di mana mantan istrinya akan tidur atau bagaimana keadaannya di luar sana. Baginya Maya hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang harus segera dilupakan agar dia bisa fokus mengejar kekuasaan dan harta berlimpah di masa depan. Ponsel Adrian sempat berbunyi memberikan notifikasi tentang pemblokiran beberapa kartu kredit khusus, namun pria itu mengabaikannya mengira hal tersebut hanya gangguan sistem perbankan. Kesombongannya menjadi perisai rapuh yang menghalanginya menyadari bahwa mesin raksasa perusahaan Apex kini mulai bergerak perlahan untuk menghancurkan karir puncaknya dari sisi dalam. Mobil hitam yang membawa Maya akhirnya memasuki area lobi utama gedung pencakar langit megah milik perusahaan Apex yang menjadi pusat kendali bisnis internasional. Meskipun waktu sudah menunjukkan, lewat tengah malam gedung tersebut masih benderang menunjukkan betapa sibuknya kehidupan di pusat bisnis raksasa yang tidak pernah tertidur. Maya turun dari mobil dengan langkah penuh wibawa mengenakan mantel panjang berwarna gelap yang diberikan oleh Budi untuk menutupi tubuhnya yang merasa kedinginan. Penjaga keamanan yang berjaga di lobi langsung menundukkan kepala dengan sangat hormat menyambut kedatangan sang pemilik asli yang akhirnya kembali menduduki singgasananya. Maya melangkah menuju lift pribadi khusus eksekutif tertinggi yang hanya bisa diakses menggunakan alat pemindai sidik jari dan retina mata miliknya secara tersembunyi.
Begitu pintu lift tertutup dan mesin membawa tubuhnya melesat naik menuju lantai paling atas gedung, bayangan masa lalu yang menyakitkan seketika menghilang memudar. Dia menatap pemandangan kota metropolis yang bercahaya melalui dinding kaca lift, menyadari bahwa dari tempat tinggi inilah dia mengendalikan ribuan nasib karyawan perusahaannya. Kekuatan besar kini berada di tangannya, dan dia tidak akan membiarkan seorang pengkhianat licik seperti Adrian menodai integritas perusahaan yang dibangunnya dengan keringat. Pintu lift terbuka di lantai 75 memperlihatkan sebuah ruang kantor mewah berdesain minimalis modern yang sangat luas serta memancarkan aura elegan. Di tengah ruangan terdapat meja kerja dari kayu solid berkualitas tinggi, di mana tumpukan dokumen rahasia tentang proyek terbaru perusahaan telah siap menunggunya. Maya melepaskan mantelnya lalu duduk di kursi kebesaran yang selama ini dibiarkan kosong menunggu kembalinya sang ratu penguasa bisnis sejati ke kursi tahtanya. Dia menyalakan layar komputer utamanya dan mulai membaca setiap baris laporan dengan tingkat konsentrasi tinggi tanpa mempedulikan rasa lelah yang mendera fisik tubuhnya. Dari balik jendela kaca besar di belakang meja kerjanya, Maya memandang jauh ke arah hiruk-pikuk keindahan lampu kota dengan tatapan mata sangat tajam. Dia tahu bahwa Adrian akan segera mempresentasikan proposal proyek baru bernilai triliunan rupiah esok hari demi mendapatkan promosi jabatan yang sangat diagungkan diinginkannya. Pertandingan sesungguhnya baru saja dimulai, dan Maya memastikan bahwa dia akan memegang kendali penuh atas setiap bidak catur dalam permainan balas dendam mematikan ini. Pengkhianatan Adrian akan dibayar tuntas dengan kehancuran paling menyakitkan yang akan selalu diingat oleh pria itu sepanjang sisa hidupnya sebagai pelajaran pahit tak terlupakan. Sinar matahari pagi yang cerah menembus jendela kaca raksasa di ruang kerja utama. Maya memberikan kehangatan setelah malam badai yang panjang. Dia berdiri tegak menatap pemandangan kota metropolis yang sibuk di bawah sana dengan secangkir kopi hitam pekat di tangan kanannya. Penampilannya kini berubah drastis mengenakan setelan jas bisnis wanita berwarna biru dongker yang dirancang khusus memancarkan aura otoritas mutlak tanpa celah. Budi melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah pelan dan penuh hormat membawa setumpuk dokumen tebal yang baru saja dicetak rapi. Asisten setia tersebut meletakkan tumpukan dokumen itu tepat di atas meja kayu mahoni besar, lalu melaporkan rincian jadwal pertemuan penting hari ini. Dia menyebutkan bahwa Adrian dijadwalkan untuk mempresentasikan proposal proyek pembangunan infrastruktur bernilai triliunan rupiah di hadapan komite evaluasi siang nanti. Mendengar nama mantan suaminya disebut kembali, Maya meletakkan cangkir kopinya perlahan dan berjalan mendekati meja kerjanya dengan ekspresi wajah sangat tenang. Dia mengambil dokumen proposal yang diajukan oleh Adrian, lalu membaca lembar demi lembar dengan mata tajam yang mampu mendeteksi setiap kelemahan. Senyum sinis perlahan terbentuk di sudut bibir Maya saat menemukan banyak sekali manipulasi angka anggaran yang sangat tidak masuk akal. Adrian rupanya berusaha menaikkan nilai proyek secara tidak wajar demi mendapatkan bonus persentase keuntungan yang jauh lebih besar untuk kantong pribadinya. Kebodohan dan keserakahan pria itu sungguh di luar dugaan mengingat dia berani mencoba menipu komite evaluasi perusahaan Apex yang terkenal sangat ketat. Maya menginstruksikan Budi untuk membiarkan presentasi Adrian berjalan lancar hari ini tanpa gangguan agar pria itu merasa di atas angin sementara waktu. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah yang disewa menggunakan uang perusahaan Adrian, sedang merapikan dasi sutra merahnya di depan cermin besar. Dia merasa sangat percaya diri dan bangga melihat bayangannya sendiri mengira bahwa hari ini adalah gerbang menuju puncak kejayaan karir profesionalnya. Siska memeluknya dari belakang dengan sangat manja memberikan ciuman hangat di pipi sambil membisikkan kata-kata pujian yang memabukkan akal sehat. Wanita simpanan itu terus meyakinkan Adrian bahwa dia adalah pria paling cerdas dan berbakat yang pernah bekerja di seluruh jajaran perusahaan Apex. Siska dengan nada suara merayu mengingatkan Adrian tentang janji liburan mewah ke benua Eropa jika proyek raksasa ini berhasil dimenangkan siang nanti. Adrian tertawa lepas dan berjanji akan membelikan tas berlian edisi terbatas yang selama ini sangat didambakan oleh wanita haus harta tersebut. Dia sama sekali tidak merasa bersalah atau memikirkan nasib Maya yang baru saja diusirnya kejam di tengah malam badai kemarin.
Hatinya telah membeku oleh ambisi buta dan kesombongan luar biasa yang membuatnya merasa tidak tersentuh oleh hukum karma atau kegagalan apapun. Tepat pukul 10 pagi Adrian tiba di lobi utama gedung perusahaan Apex dengan langkah gagah, seolah dia adalah pemilik mutlak tempat itu. Beberapa staf junior menundukkan kepala memberikan salam hormat yang dibalas Adrian dengan anggukan angkuh tanpa sedikit pun niat untuk membalas senyuman ramah mereka. Dia melangkah menuju ruang rapat komite evaluasi di lantai 50 dengan dada membusung memegang map berisi proposal proyek penuh manipulasi. Pria itu tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya terus dipantau secara langsung oleh kamera keamanan yang terhubung langsung ke ruangan Maya. Di lantai 75 Maya duduk bersandar di kursi kebesarannya menatap layar monitor yang menampilkan wajah sombong mantan suaminya tersebut. Dia bisa melihat dengan jelas betapa Adrian sangat menikmati setiap perhatian dan rasa hormat palsu yang diberikan oleh para staf di bawah. Budi berdiri diam di samping meja kerja menunggu instruksi selanjutnya dari atasannya, sambil sesekali melirik ke arah layar monitor dengan perasaan muak. Maya memberikan perintah melalui interkom rahasia kepada ketua komite evaluasi untuk tidak mengajukan pertanyaan sulit selama presentasi Adrian berlangsung siang ini. Ruang rapat komite evaluasi dipenuhi oleh jajaran direktur senior yang duduk mengelilingi meja oval panjang dengan wajah datar tanpa banyak ekspresi. Adrian berdiri di depan layar proyektor raksasa dan mulai mempresentasikan rencana pembangunan infrastruktur modern dengan gaya bicara yang sangat meyakinkan seluruh audiens. Dia menggunakan grafik warna-warni yang dibuat sangat menarik untuk menutupi celah anggaran fiktif yang telah disisipkannya secara licik di berbagai bagian. Para direktur hanya mengangguk pelan mencatat beberapa poin penting sambil mengingat pesan rahasia dari pemilik perusahaan untuk membiarkan pria itu bersandiwara. Presentasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dan diakhiri dengan tepuk tangan meriah dari beberapa anggota komite yang ikut berpura-pura. Adrian merasa jantungnya berdebar kencang penuh kebahagiaan luar biasa, karena merasa bahwa proyek bernilai triliunan rupiah ini sudah pasti jatuh ke tangannya. Ketua komite menjabat tangan Adrian dengan hangat, dan mengatakan bahwa proposal tersebut sangat mengesankan serta akan segera direkomendasikan kepada pihak manajemen tertinggi. Mendengar pujian tersebut, Adrian tersenyum sangat lebar membayangkan bonus miliaran rupiah yang akan segera masuk ke dalam rekening bank pribadinya minggu depan. Segera setelah keluar dari ruang rapat yang dingin itu, Adrian buru-buru mengeluarkan ponsel pintar dari saku celananya untuk menghubungi Siska. Begitu sambungan telepon terhubung, dia langsung berteriak kegirangan mengabarkan bahwa presentasinya berjalan sangat sempurna tanpa ada satupun koreksi dari anggota komite. Siska di ujung telepon membalas dengan jeritan bahagia, dan segera meminta Adrian untuk merayakan kemenangan awal ini di restoran mewah malam nanti. Adrian menyanggupi permintaan tersebut tanpa ragu sedikit pun, merasa bahwa pengeluaran puluhan juta rupiah malam ini bukanlah masalah besar bagi calon direktur utama. Di ruang kerjanya yang sunyi, Maya mematikan layar monitor setelah melihat Adrian meninggalkan ruangan rapat dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan. Dia menoleh ke arah Budi dan menginstruksikan asistennya untuk segera mengatur pertemuan makan siang tertutup dengan beberapa pemegang saham independen besok. Rencana Maya bukan hanya sekadar menghancurkan karir Adrian secara mendadak, tetapi menyiksanya perlahan-lahan dengan cara mengangkatnya tinggi sebelum dijatuhkan hancur berantakan. Dia ingin Adrian merasakan euforia kemenangan palsu, sebelum kenyataan pahit menghantam wajahnya dengan keras dan merampas segala hal yang dia banggakan. Maya menyadari bahwa mencopot Adrian secara langsung akan menimbulkan kecurigaan di kalangan dewan direksi yang belum mengetahui status hubungan pribadi mereka. Oleh karena itu, dia merancang skenario jebakan di mana Adrian sendiri yang akan melakukan kesalahan fatal secara sadar dan disaksikan banyak saksi. Wanita cerdas ini meminta tim audit internal perusahaan untuk mulai mengawasi setiap aliran dana yang dikelola oleh departemen tempat mantan suaminya bekerja. Setiap bukti manipulasi akan dikumpulkan secara rapi, dan diam-diam menjadi senjata mematikan yang siap diledakkan pada waktu yang paling tepat nanti. Malam harinya Adrian dan Siska duduk di meja sudut eksklusif sebuah restoran berbintang 5 yang menghadap langsung ke arah pemandangan gemerlap kota. Mereka memesan hidangan laut paling mahal dan sebotol sampanye perayaan bernilai puluhan juta rupiah,
untuk merayakan kesuksesan presentasi proposal yang fantastis siang tadi. Siska mengenakan gaun merah ketat yang sangat mencolok menarik perhatian beberapa tamu lain di restoran tersebut. Namun Adrian justru merasa sangat bangga. Dia merasa berhasil menyingkirkan beban berat masa lalu dan kini bersiap melangkah maju ke masa depan yang penuh kemewahan luar biasa. Di tengah acara makan malam romantis tersebut, seorang kolega senior dari perusahaan Apex kebetulan melintas dan menyapa Adrian dengan nada yang ramah. Kolega bernama Herman itu menatap Siska dengan pandangan penuh tanda tanya karena dia sangat mengenal Maya sebagai istri sah rekannya tersebut. Adrian dengan wajah tanpa dosa dan sikap sombong memperkenalkan Siska sebagai calon istrinya yang baru sekaligus sumber inspirasi utamanya pada saat ini. Dia bahkan bercerita dengan lantang bahwa dia baru saja membuang mantan istrinya karena dianggap menghambat kemajuan karirnya di perusahaan raksasa tersebut. Herman hanya tersenyum canggung menanggapi cerita memalukan tersebut, sambil menganggukkan kepala perlahan mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya berada di dekat mereka. Dia segera pamit undur diri dengan alasan, ada urusan mendadak meninggalkan Adrian yang masih tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bangga pada dirinya. Tanpa disadari oleh Adrian, percakapan singkat dan penuh kesombongan itu segera menyebar luas di kalangan eksekutif perusahaan pada keesokan harinya melalui gosip. Reputasi moral Adrian mulai dipertanyakan oleh beberapa petinggi yang sangat menjunjung tinggi nilai etika dalam menjalankan bisnis dan kehidupan berumah tangga. Berita tentang kelakuan Adrian di restoran mewah tersebut dengan cepat sampai ke telinga Maya melalui laporan rutin yang disampaikan oleh asisten Budi. Maya hanya tersenyum tipis mendengar betapa bodohnya mantan suaminya itu yang justru merusak citra profesionalnya sendiri di depan rekan kerja level senior. Perusahaan Apex selalu menempatkan integritas moral sebagai salah satu pilar utama dalam menilai kelayakan seseorang untuk menduduki posisi kepemimpinan tingkat tinggi. Kesombongan Adrian dalam memamerkan perselingkuhannya secara terbuka justru mempercepat proses seleksi alam yang akan menyingkirkannya dari bursa pencalonan manajer direktur utama perusahaan. Untuk memastikan jebakan ini berjalan sempurna, Maya menyetujui tahap awal proyek infrastruktur tersebut, namun dengan syarat penambahan klausul tanggung jawab secara pribadi. Klausul rahasia ini menetapkan bahwa penanggung jawab proyek harus menanggung kerugian finansial secara pribadi jika ditemukan adanya manipulasi data atau korupsi anggaran. Maya memerintahkan tim hukum untuk menyisipkan dokumen persetujuan ini ke dalam tumpukan kontrak tebal yang harus ditandatangani oleh Adrian keesokan pagi harinya. Dia sangat yakin bahwa pria tamak itu tidak akan membaca seluruh isi dokumen secara teliti karena terlalu terbutakan oleh euforia kemenangannya. Sesuai dengan prediksi akurat, Maya keesokan harinya Adrian datang ke Departemen Hukum dengan wajah berseri-seri untuk menandatangani kontrak awal pengerjaan proyek. Dia hanya melihat angka total nilai proyek di halaman depan dan langsung membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar tanpa membaca rincian detailnya. Staf hukum menatapnya dengan pandangan dingin sambil menyimpan kembali dokumen bermeterai tersebut ke dalam map tebal berwarna merah untuk diarsipkan secara resmi. Dengan goresan pena yang terburu-buru itu, Adrian secara resmi telah mengikatkan lehernya sendiri pada tali tiang gantungan yang disiapkan oleh Maya. Setelah proses penandatanganan selesai, Adrian merasa kekayaannya sudah berada di depan mata dan segera menghubungi Siska untuk pergi berbelanja barang mewah bermerek. Siska menyambut ajakan tersebut dengan antusias luar biasa dan segera menarik Adrian menuju pusat perbelanjaan paling mewah di tengah hiruk-pikuk kota metropolis. Wanita itu memilih berbagai gaun rancangan desainer ternama, tas kulit eksotis, dan sepatu hak tinggi berlapis kristal, tanpa mempedulikan label mahalnya harganya. Adrian menggunakan kartu kredit limit tinggi miliknya dengan gaya arogan, ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia kini adalah seorang penguasa bisnis sejati. Sore harinya salinan kontrak yang telah ditandatangani oleh Adrian tiba di meja kerja Maya, dibawa langsung oleh Kepala Departemen Perlindungan Hukum Perusahaan. Maya membuka map merah tersebut dan menatap tanda tangan mantan suaminya dengan perasaan campur aduk antara kemenangan mutlak dan rasa iba kasihan. Dia menyadari betapa mudahnya menghancurkan seseorang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh keserakahan hawa nafsu dan ilusi kekuasaan yang sama sekali tidak nyata.
Wanita itu menutup map merah tersebut lalu menyimpannya di laci terkunci, bersiap untuk memulai fase selanjutnya dari rencana balas dendam yang sempurna. Hujan gerimis perlahan turun membasahi kaca jendela ruang kerja raksasa. Maya menciptakan suasana tenang yang kontras dengan badai konflik mematikan di bawah. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan menuju dinding kaca kembali menatap lampu jalanan yang mulai menyala di tengah kegelapan langit kota. Hari ini dia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk meruntuhkan istana pasir yang dibangun Adrian di atas kebohongan dan jaring pengkhianatan. Maya tidak akan terburu-buru karena dia menikmati setiap detik. Proses menghancurkan pria arogan itu secara perlahan, tanpa belas ampun sedikit pun. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk pelan, dan Budi masuk mengingatkan Maya bahwa jadwal makan malam bersama Alexander sang pimpinan CEO utama akan dimulai. Alexander adalah sosok jenius di balik ekspansi global perusahaan Apex sekaligus sekutu paling terpercaya Maya dalam menjalankan berbagai macam strategi bisnis mematikan. Maya mengangguk pelan mengambil tas tangan mahalnya dan melangkah keluar ruangan dengan aura kecantikan yang berpadu sempurna dengan ketegasan seorang penguasa mutlak. Malam ini mereka akan menyempurnakan rencana akhir untuk memastikan bahwa tidak ada satupun jalan keluar tersisa bagi pria pengkhianat bernama Adrian. Mobil sedan hitam mewah kembali meluncur menembus jalanan basah membawa Maya menuju restoran pribadi eksklusif yang hanya melayani tamu-tamu kelas VIP. Setibanya di sana dia disambut oleh pelayan berseragam rapi, yang langsung mengantarnya menuju ruangan tertutup, di mana Alexander sudah menunggunya dengan tenang. Pria tampan dengan sorot mata tajam dan rahang tegas itu, berdiri menyambut kedatangan rekan bisnis sekaligus sahabat terbaiknya dengan senyuman yang hangat. Mereka duduk berhadapan di meja bundar kecil membahas masa depan perusahaan dan menyinggung sedikit tentang drama kecil yang sedang ditangani oleh Maya. Alexander tertawa pelan mendengarkan penjelasan Maya mengenai klausul jebakan yang baru saja ditandatangani tanpa ragu oleh mantan suami bodohnya pada siang tadi. Dia sangat mengagumi kecerdasan dan ketenangan Maya dalam menghadapi masalah pribadi yang seharusnya bisa menghancurkan mental seorang wanita rapuh pada kehidupan umumnya. Pemimpin CEO utama itu berjanji akan memberikan dukungan penuh dari jajaran eksekutif tertinggi untuk memastikan Adrian tidak memiliki celah hukum untuk melarikan diri. Mereka bersulang dengan segelas anggur putih merayakan awal mula kehancuran seorang pengkhianat serakah yang tidak tahu diri dan berani menantang nasib takdirnya. Makan malam itu diakhiri dengan kesepakatan solid antara dua kekuatan terbesar di perusahaan Apex untuk membersihkan benalu kotor dari dalam organisasi mereka. Maya kembali ke rumah sementaranya dengan hati yang sangat ringan merasa bahwa beban masa lalu perlahan mulai terangkat hilang dari pundak kecilnya. Dia berbaring di atas tempat tidur, empuk memejamkan mata, dan membiarkan senyum tipis menghiasi wajah cantiknya. Sebelum akhirnya terlelap dalam tidur nyenyak. Esok hari matahari akan terbit membawa babak baru dalam permainan kekuasaan di mana sang ratu bisnis bersiap memberikan hukuman paling luar biasa menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan sangat cepat membawa Adrian semakin dalam ke dalam jurang keserakahan yang dia gali sendiri secara sengaja tanpa henti. Ambisinya untuk segera menguasai proyek triliunan rupiah membuatnya mulai menghalalkan segala cara kotor demi memastikan tidak ada pesaing yang menang. Dia diam-diam menyuap beberapa pejabat lokal untuk memuluskan izin lahan yang sebenarnya masih berstatus sengketa dan bermasalah secara hukum. Tindakan gegabah ini sungguh dilakukan murni karena rasa percaya diri berlebihan bahwa statusnya sebagai calon eksekutif akan melindunginya dari segala jerat. Siska terus-menerus membisikkan racun kebesaran palsu ke dalam telinga pria itu, setiap malam saat mereka bersantai di apartemen mewah yang megah. Wanita simpanan tersebut selalu menuntut gaya hidup kelas atas yang jauh melebihi kapasitas gaji resmi Adrian sebagai seorang manajer proyek senior. Tuntutan gaya hidup mewah inilah yang memaksa Adrian untuk memanipulasi lebih banyak laporan keuangan internal perusahaan demi mencairkan aliran dana ilegal. Kesombongannya menutupi akal sehat membuat pria itu merasa seperti seorang raja yang benar-benar kebal terhadap semua aturan ketat yang berlaku resmi. Sementara itu dari balik dinding kaca ruang kerja tertinggi gedung perusahaan Maya memantau seluruh pergerakan kotor mantan suaminya dengan tenang.
Asisten Budi secara rutin meletakkan tumpukan bukti transaksi ilegal Adrian di atas meja kerja mahoni milik Maya setiap pagi hari. Mata tajam wanita tangguh tersebut menelusuri setiap angka fiktif dan aliran dana mencurigakan yang mengalir masuk ke rekening pribadi Siska. Maya sama sekali tidak merasa terkejut melihat betapa rendahnya moralitas pria bodoh yang pernah dia sebut sebagai suami sah selama 5 tahun penuh. Setiap bukti pelanggaran dikumpulkan secara sistematis dan disimpan rapat dalam brankas digital dengan tingkat keamanan paling tinggi di pusat perusahaan. Maya bekerja sama erat dengan tim audit internal yang dipimpin langsung oleh orang kepercayaannya untuk memastikan tidak ada celah tersisa. Mereka menyalin rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan pertemuan rahasia Adrian dengan para pejabat korup di berbagai hotel bintang 5 kota. Rencana besar Maya adalah membangun sebuah kasus hukum yang sangat solid kuat dan tidak bisa dibantah oleh pengacara sehebat apapun pada persidangan pengadilan nantinya. Di sisi lain, kota Adrian semakin sering memamerkan kekayaannya di depan rekan-rekan kerjanya tanpa sedikit pun rasa malu atau sungkan sama sekali. Dia secara khusus mengadakan pesta perayaan kecil di sebuah klub malam eksklusif dan mengundang seluruh tim divisi proyek pembangunan perusahaan. Siska hadir mendampinginya mengenakan perhiasan berlian berkilau yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dana awal proyek yang baru saja cair kemarin. Adrian dengan lantang bersulang menyombongkan diri bahwa dia adalah sosok jenius tunggal yang berhasil memenangkan tender tersulit sepanjang sejarah perusahaan. Beberapa rekan kerja senior memandang pesta mewah tersebut dengan tatapan penuh rasa curiga, namun memilih untuk tetap diam menjaga jarak. Mereka sangat mengetahui bahwa nilai gaji seorang manajer proyek mustahil bisa membiayai gaya hidup hedonis yang ditunjukkan secara terang-terangan tanpa rasa takut. Namun karena Adrian mengklaim mendapat dukungan penuh dari pihak manajemen tertinggi, tidak ada satupun dari mereka yang berani melapor. Sikap diam para karyawan ini justru membuat Adrian semakin besar kepala merasa bahwa seluruh elemen perusahaan telah tunduk pada kekuasaannya. Keesokan paginya Maya mengadakan pertemuan tertutup bersama Alexander, sang pimpinan eksekutif tertinggi di ruangan rapat khusus yang kedap suara luar. Alexander duduk santai di kursi kulit mewah, sambil menelah laporan pelanggaran Adrian dengan ekspresi wajah yang perlahan berubah menjadi sangat keras. Sang pimpinan utama itu merasa sangat marah melihat bagaimana nama besar perusahaannya dimanfaatkan untuk kepentingan kotor seorang pegawai rendahan biasa. Dia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh langkah strategis Maya dalam memberikan hukuman maksimal kepada pengkhianat serakah dan paling sombong tersebut. Maya menjelaskan rencananya untuk membiarkan Adrian meresmikan peletakan batu pertama proyek infrastruktur tersebut di depan banyak media massa minggu depan. Momen puncak kebanggaan palsu itu akan menjadi waktu yang paling sempurna untuk menjatuhkan sang manajer sombong ke dasar jurang kehancuran terdalam. Alexander menyetujui ide brilian tersebut dengan senyum tipis penuh makna, menyadari betapa tajamnya insting pembalasan dendam dari rekan bisnis terbaiknya. Mereka berdua menyusun skenario eksekusi dengan sangat teliti memastikan bahwa seluruh kerugian finansial perusahaan akan diganti sepenuhnya oleh aset pribadi Adrian. Tanpa menyadari badai besar yang sedang berkumpul cepat ke arahnya, Adrian terus sibuk merancang pidato kemenangan untuk acara peresmian nanti. Dia menyewa seorang penata gaya profesional ternama untuk memilihkan setelan jas paling mahal yang akan membuatnya terlihat layaknya seorang direktur utama. Siska juga tidak mau kalah dengan memesan sebuah gaun rancangan desainer luar negeri seharga ratusan juta rupiah secara khusus untuknya. Pasangan serakah ini benar-benar hidup dalam gelembung ilusi kebesaran yang mereka ciptakan sendiri dari uang hasil curian hak milik perusahaan raksasa. Siska terus mendorong Adrian untuk meminta fasilitas tambahan dari perusahaan seperti mobil dinas mewah seri terbaru dan apartemen lebih luas. Adrian yang otaknya telah tumpul oleh pujian palsu wanita simpanannya segera mengajukan proposal permintaan fasilitas tersebut kepada Departemen Sumber Daya. Dia menyertakan nada ancaman tersirat bahwa dirinya bisa saja mundur dari proyek jika permintaan kesejahteraan pribadinya tidak segera dikabulkan siang itu. Tingkah laku konyol pria itu segera menjadi bahan tertawaan rahasia di antara para staf eksekutif yang telah mengetahui kebenaran sesungguhnya hari ini. Surat permintaan fasilitas mewah dari Adrian akhirnya tiba di meja kerja Maya, yang langsung membacanya dengan tatapan mata sangat dingin.
Bukannya merasa marah, wanita tangguh itu justru tertawa pelan melihat betapa tinggi tingkat kebodohan pria yang dahulu pernah tidur di sampingnya. Dia langsung memerintahkan asisten Budi untuk menyetujui seluruh permintaan konyol tersebut, namun dengan menambahkan klausul pemotongan gaji secara drastis nantinya. Fasilitas tersebut akan menjadi bukti nyata tambahan bahwa Adrian secara sadar memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemerasan terhadap perusahaan secara terang-terangan. Ketika kunci mobil sport mewah terbaru diserahkan kepadanya siang itu, Adrian merasa bahwa dia sudah resmi menjadi dewa di kantor. Dia segera memanggil Siska untuk datang ke lobi gedung, agar wanita itu bisa melihat langsung pencapaian luar biasa kekasih barunya. Siska datang berlari dengan penuh kegembiraan, dan langsung memeluk Adrian di depan para karyawan lain, tanpa memperhatikan etika kesopanan umum. Mereka berdua segera masuk ke dalam mobil baru tersebut, dan melaju kencang meninggalkan area kantor untuk merayakan kemenangan palsu tersebut bersama-sama. Seorang teman lama Adrian yang bekerja di divisi hukum, mencoba memberikan peringatan halus mengenai bahaya gaya hidup mewah yang berlebihan. Teman baik itu menasihati Adrian agar lebih berhati-hati karena tim audit internal dikabarkan sedang menyelidiki beberapa proyek bernilai luar biasa besar. Namun Adrian justru merespons nasihat tulus tersebut dengan kemarahan besar, menuduh temannya itu hanya merasa iri terhadap kesuksesan gemilang miliknya. Pria sombong tersebut bahkan mengancam keras akan memecat temannya itu ketika dia resmi diangkat menjadi direktur utama perusahaan pada bulan depan. Sementara Adrian sibuk berfoya-foya, Maya justru melakukan kunjungan inspeksi rahasia ke lokasi lahan sengketa yang akan dijadikan tempat proyek besar. Dengan mengenakan pakaian lapangan yang sangat sederhana, wanita hebat itu berjalan menyusuri tanah berlumpur untuk memastikan fakta di lapangan secara langsung. Dia menemukan banyak penduduk lokal yang diusir paksa oleh preman bayaran Adrian tanpa menerima kompensasi ganti rugi yang telah dijanjikan. Fakta kejam ini semakin membulatkan tekad Maya untuk tidak memberikan sedikit pun belas kasihan kepada mantan suaminya yang sangat tidak memiliki moral. Hati Maya merasa sangat tersentuh melihat penderitaan warga miskin yang menjadi korban ketamakan Adrian demi meraih keuntungan pribadi secara instan dan kejam. Dia segera menginstruksikan tim pengacara pribadinya untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada seluruh warga yang menjadi korban penggusuran paksa tersebut. Maya memastikan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh memberikan ganti rugi yang layak setelah pria korup itu berhasil disingkirkan selama-lamanya. Tindakan mulia ini mencerminkan kompas moralnya yang sangat kuat sebagai pemimpin bisnis yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial masyarakat. Memasuki akhir pekan, ketegangan internal di dalam gedung perusahaan semakin memanas ketika beberapa vendor mulai mempertanyakan keterlambatan pembayaran tagihan pesanan material. Adrian dengan sangat arogan menolak menemui perwakilan vendor tersebut dan justru mengalihkan tanggung jawab kepada staf junior yang sama sekali tidak tahu. Sifat pengecut pria itu semakin terlihat sangat jelas saat menghadapi tekanan nyata dari luar yang membutuhkan kemampuan manajemen krisis yang kompeten. Keluhan para vendor ini secara otomatis masuk ke dalam sistem laporan pusat yang dipantau langsung oleh tim pengawas petinggi perusahaan. Alexander memanggil kepala divisi keuangan untuk membekukan sementara aliran dana tambahan ke proyek Adrian dengan alasan audit rutin pada akhir bulan. Pemotongan anggaran mendadak ini membuat Adrian panik luar biasa karena dia telah berjanji untuk mentransfer sejumlah uang pelicin haram kepada pejabat. Dia berusaha menerobos masuk ke ruangan eksekutif, namun segera dihentikan oleh barisan petugas keamanan bertubuh kekar yang menjaga pintu masuk utama. Adrian mulai berteriak marah menuntut penjelasan, namun suaranya hanya menggema sia-sia di lorong panjang tanpa ada yang peduli kepadanya. Malam harinya di apartemen mewah, suasana berubah menjadi sangat tegang karena Adrian gagal mencairkan uang tunai untuk membayar tagihan belanja besar. Siska yang marah besar karena keinginannya tidak terpenuhi, mulai melempar barang-barang di sekitar ruangan sambil melontarkan berbagai kata makian kasar. Wanita simpanan itu menuduh Adrian sebagai pria lemah yang tidak mampu menepati janji manis yang telah diucapkan sebelumnya di dalam restoran. Pertengkaran hebat tidak dapat dihindari membuktikan bahwa fondasi hubungan mereka berdua murni hanya dilandasi oleh keuntungan materi yang sangat dangkal.
Laporan tentang pertengkaran hebat di apartemen Adrian tersebut sampai ke telinga Maya keesokan paginya melalui agen penyelidik swasta yang disewanya. Senyum kepuasan yang sangat dingin muncul di wajah Maya menyadari bahwa tekanan psikologis yang dia berikan mulai merusak perlahan mental musuhnya. Dia sengaja menarik ulur bantuan dana perusahaan untuk menyiksa mantan suaminya itu secara mental sebelum hantaman utama dijatuhkan dengan sangat keras. Maya sungguh ingin Adrian merasakan keputusasaan yang sama seperti saat dia diusir kejam dari rumah mewahnya sendiri pada malam badai tersebut. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Adrian memutuskan untuk mengambil pinjaman berbunga tinggi dari rentenir ilegal demi menutupi kekurangan uang dana proyek. Dia menjadikan sertifikat rumah mewah yang dulu ditinggalinya bersama Maya sebagai jaminan utang tanpa menyadari bahwa rumah itu sepenuhnya atas nama istri. Tindakan ilegal berlapis ini menjadi puncak kebodohan terbesar yang akan langsung membawanya ke dalam jeruji besi penjara dalam waktu yang dekat. Semua dokumen peminjaman rahasia itu dengan mudah berhasil disalin oleh peretas profesional suruhan Alexander yang terus mengawasi pergerakan sasarannya. Adrian di sisi lain kota sedang berdiri di depan cermin kamarnya mencoba setelan jas barunya yang baru saja diantarkan oleh penjahit khusus. Dia memutar tubuhnya ke kiri dan kanan merasa sangat puas melihat penampilannya yang terlihat seperti seorang miliarder muda yang sangat luar biasa sukses. Pria itu bahkan telah berlatih cara melambaikan tangannya kepada para wartawan yang diyakininya akan mengerumuninya saat dia tiba di lokasi proyek besok. Kesombongan yang mendarah daging membuatnya benar-benar buta terhadap segala jenis bahaya mematikan yang sedang mengintainya dalam diam. Siska juga tidak kalah sibuk mempersiapkan dirinya dengan melakukan perawatan kecantikan mahal di sebuah salon paling eksklusif di pusat ibu kota siang itu. Dia menyombongkan diri kepada teman-temannya bahwa dia akan segera menjadi istri sah dari seorang calon direktur utama perusahaan raksasa berskala internasional. Wanita simpanan ini bahkan telah mengundang seluruh keluarganya dari kampung untuk hadir, menyaksikan momen kemenangannya merebut pria kaya tersebut. Besok pagi, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa panggung kemegahan itu sebenarnya adalah sebuah tiang eksekusi yang sempurna. Para pemegang saham independen yang telah diajak berdiskusi oleh Maya juga sudah menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan suara bulat pada rapat darurat. Mereka semua sangat terkejut sekaligus merasa sangat murka setelah melihat bukti nyata pengkhianatan yang dilakukan secara berani oleh seorang Adrian di kantor. Kesepakatan rahasia telah dibuat untuk memastikan bahwa proses pemecatan dan penuntutan hukum pria serakah itu akan berjalan mulus tanpa ada hambatan sekecil apapun. Maya benar-benar telah mengunci setiap sudut celah pelarian yang mungkin akan digunakan oleh mantan suaminya itu. Berkas setebal 500 halaman yang berisi seluruh bukti kejahatan penggelapan manipulasi dan korupsi Adrian, akhirnya selesai disusun dengan sangat rapi. Maya membolak-balik halaman dokumen mematikan tersebut di ruang kerjanya yang luas dengan perasaan menang yang sangat tenang, namun sangat pasti. Ini bukan sekadar ajang balas dendam pribadi, melainkan upaya pembersihan menyeluruh untuk menjaga integritas nama besar perusahaan dari ancaman kehancuran total. Bukti kuat ini siap diserahkan kepada pihak kepolisian tepat, setelah acara peresmian proyek berjalan mencapai puncak kegembiraan paling tinggi besok. Asisten Budi masuk ke dalam ruangan membawa undangan resmi acara peletakan batu pertama proyek yang dicetak menggunakan tinta emas sangat mewah. Undangan kelas khusus tersebut mencantumkan nama Maya dan Alexander sebagai tamu kehormatan utama yang wajib hadir memberikan sambutan di atas panggung. Maya menatap kartu undangan itu dalam diam, lalu menyentuh permukaan kertasnya yang halus dengan ujung jari telunjuk kanannya secara sangat perlahan. Dia membayangkan ekspresi wajah ketakutan Adrian ketika melihat istri yang dibuangnya justru berdiri tegak sebagai sosok pemilik kekuasaan mutlak di acara. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat warna merah darah yang mewarnai seluruh langit sore di atas gedung perusahaan raksasa. Maya menghela napas panjang merapikan meja kerjanya, lalu berdiri dengan anggun bersiap untuk menyongsong hari esok yang sangat dia nantikan selama ini. Badai kehancuran kini sudah berada tepat di depan mata mantan suaminya yang masih terus tertawa sombong tanpa menyadari datangnya nasib buruknya. Maya memastikan bahwa keadilan akan segera ditegakkan dengan cara paling epik dan tidak akan pernah terlupakan sepanjang sejarah kerajaan bisnisnya.
Pagi hari yang sangat ditunggu akhirnya tiba membawa udara sejuk yang berhembus lembut menyapu jalanan ibu kota yang mulai sibuk. Adrian terbangun dengan perasaan sangat gembira membayangkan puncak kesuksesan yang akan segera dia raih di acara peresmian proyek raksasa perusahaannya. Dia melangkah menuju jendela apartemen mewahnya menatap ke arah lokasi proyek di kejauhan dengan dada membusung penuh rasa kebanggaan luar biasa. Kesombongan telah membutakan mata hatinya sepenuhnya membuat pria itu sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang bergerak sangat cepat mendekatinya. Di sisi lain kota maya sudah berada di ruang kerja utamanya sejak matahari belum sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur. Dia mengenakan setelan jas putih elegan yang memancarkan aura kekuasaan mutlak dipadukan dengan riasan wajah natural, namun menonjolkan ketegasan karakternya. Asisten Budi masuk membawa laporan terbaru mengenai persiapan acara peresmian yang sudah diatur sedemikian rupa agar menjadi panggung eksekusi sempurna. Maya membaca laporan tersebut dengan senyum tipis di wajahnya, merasa sangat puas melihat rencananya berjalan tepat sesuai dengan skenario jebakannya. Adrian sedang menikmati sarapan mewahnya ketika ponselnya tiba-tiba berdering menampilkan nomor asisten proyek yang terdengar sangat panik dari seberang sana. Asisten itu melaporkan bahwa akses dana darurat untuk acara peresmian mendadak dibekukan secara sepihak oleh Departemen Keuangan tanpa alasan yang jelas. Adrian merasa darahnya mendidih marah, mendengar berita tersebut lalu memerintahkan asistennya untuk segera menyelesaikan masalah itu. Bagaimanapun juga caranya pagi ini. Dia tidak ingin ada sedikitpun kesalahan teknis yang merusak momen bersejarah dalam hidupnya ketika dia akan segera diangkat menjadi direktur utama. Namun masalah ternyata tidak berhenti sampai di situ saja karena tak lama kemudian, vendor dekorasi acara menolak untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka menuntut pembayaran lunas di muka karena mendengar rumor buruk mengenai kondisi keuangan proyek yang dipimpin oleh Adrian sedang bermasalah besar. Pria sombong itu terpaksa menggunakan sisa uang dari pinjaman ilegalnya untuk menutupi biaya dekorasi agar acara tetap bisa berjalan sesuai rencana. Dia mengutuk Departemen Keuangan perusahaan dalam hatinya bersumpah akan memecat mereka semua begitu dia resmi menduduki kursi kepemimpinan tertinggi bulan depan. Sementara itu Siska sedang berada di salon kecantikan eksklusif, termahal di pusat kota, untuk menyempurnakan penampilannya sebelum menghadiri acara besar tersebut. Wanita simpanan yang haus harta ini bertingkah sangat angkuh memperlakukan para pegawai salon layaknya pelayan rendahan yang tidak memiliki harga diri. Dia menuntut pelayanan paling istimewa dan marah besar ketika penata rambut tidak sengaja menarik sedikit helai rambutnya saat melakukan proses penataan. Kemarahannya yang meledak-ledak tanpa alasan jelas itu menarik perhatian banyak pelanggan lain yang merasa sangat terganggu dengan keributan konyol tersebut. Siska yang merasa posisinya sebagai calon istri petinggi perusahaan Apex sangat kuat mulai melontarkan kata-kata kasar yang merendahkan pegawai salon. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan karir pegawai tersebut dan menutup paksa salon kecantikan eksklusif itu menggunakan kekuasaan besar milik kekasih kayanya. Tanpa disadari oleh Siska, beberapa pelanggan salon yang merasa muak dengan kelakuan arogan tersebut diam merekam kejadian itu menggunakan ponsel. Video keributan memalukan itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial memancing ribuan komentar negatif dari para pengguna internet. Berita tentang skandal wanita simpanan calon direktur perusahaan Apex segera menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan elit bisnis ibu kota. Maya yang sedang memantau pergerakan saham perusahaan di ruang kerjanya menerima tautan video viral tersebut dari Budi yang tersenyum sangat tipis. Dia menonton video itu dengan tatapan mata sangat dingin menyadari bahwa Siska baru saja memberikan senjata tambahan yang sangat mematikan padanya. Kesombongan pasangan pengkhianat itu benar-benar menjadi bumerang yang akan menghancurkan reputasi mereka berdua, hingga berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun kebanggaan. Maya langsung mengambil kesempatan emas ini untuk memberikan tekanan psikologis lebih lanjut kepada mantan suaminya yang sedang bersusah payah di lapangan. Dia memerintahkan Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan untuk merilis pernyataan resmi bahwa perilaku Siska sama sekali tidak mewakili nilai moral perusahaan Apex. Pernyataan tersebut dirancang dengan sangat hati-hati, agar secara tidak langsung menyudutkan posisi Adrian sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas skandal. Langkah ini tidak hanya akan mempermalukan Adrian di depan publik,
tetapi juga akan membuat jajaran direksi semakin meragukan kelayakan kepemimpinan pria itu. Di lokasi proyek, Adrian sedang sibuk mengatur barisan kursi tamu undangan VIP ketika notifikasi berita tentang skandal Siska masuk ke ponselnya. Dia membuka tautan video tersebut, dan seketika wajahnya berubah menjadi pucat pasi melihat kelakuan barbar wanita simpanannya di tempat umum. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi. Adrian menyadari bahwa skandal ini bisa mengancam posisinya di mata para anggota dewan direksi perusahaan. Dia segera menelepon Siska dengan tangan bergetar menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya akibat kebodohan wanita haus harta tersebut. Begitu panggilan telepon tersambung, Adrian langsung membentak Siska dengan suara keras mengutuk kebodohan wanita itu, yang telah mencoreng nama baiknya hari ini. Siska yang tidak terima dibentak, justru membalas dengan teriakan lebih keras menuduh Adrian tidak berani membela kehormatan calon istrinya di depan publik. Pertengkaran hebat melalui telepon itu didengar oleh beberapa staf proyek yang berdiri di dekat Adrian, membuat mereka saling berbisik penuh ejekan. Reputasi Adrian sebagai sosok pemimpin yang berwibawa seketika hancur, lebur tergantikan oleh citra seorang pria lemah yang dikendalikan oleh wanita bodoh. Alexander, sang CEO utama, sedang berada di ruangannya ketika video viral Siska ditampilkan di layar televisi berita bisnis nasional pagi itu. Dia menggelengkan kepala melihat tingkat kebodohan pasangan selingkuh tersebut yang benar-benar menggali kuburan mereka sendiri dengan sangat cepat dan efektif. Pria berkuasa itu segera menelepon Maya untuk memastikan bahwa rencana eksekusi pada acara peresmian nanti siang tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Mereka berdua sepakat bahwa inilah momen paling sempurna untuk membersihkan nama perusahaan dari benalu kotor yang sangat tidak tahu diri tersebut. Waktu terus berjalan mendekati pukul 1 siang saat para tamu undangan penting mulai berdatangan ke lokasi proyek yang dihias sangat mewah. Adrian berusaha menutupi kepanikannya dengan senyum palsu, menyambut setiap tamu yang hadir, meskipun dia menyadari beberapa dari mereka menatapnya dengan pandangan merendahkan. Dia berdiri di dekat pintu masuk utama mengenakan setelan jas termahalnya, namun kepercayaan dirinya telah terkikis habis oleh berbagai masalah sejak pagi. Jantungnya berdebar kencang menunggu kedatangan para petinggi perusahaan, terutama sang CEO utama yang akan menentukan nasib masa depan karirnya hari ini. Siska tiba di lokasi acara dengan menggunakan mobil mewah terbaru. Pemberian Adrian mengenakan gaun merah mencolok yang sangat tidak pantas dipakai. Beberapa wartawan hiburan yang mencium aroma skandal langsung mengerumuninya melontarkan berbagai pertanyaan menjebak mengenai insiden keributan di salon kecantikan pagi tadi. Siska yang merasa dirinya adalah seorang selebriti justru tersenyum bangga melambaikan tangannya ke arah kamera tanpa mempedulikan reputasi perusahaan yang hancur. Kelakuan memalukan ini membuat Adrian terpaksa menarik lengan Siska secara kasar, menjauhkan wanita itu dari kerumunan wartawan yang sangat agresif menuntut jawaban. Adrian menarik Siska ke sudut tenda VIP yang sepi dan memarahi wanita itu dengan suara tertahan agar tidak terdengar tamu undangan lain. Dia memperingatkan Siska untuk menjaga sikapnya selama acara berlangsung jika tidak ingin diusir paksa oleh petugas keamanan perusahaan secara memalukan siang ini. Siska merengut kesal merasa bahwa penampilannya yang luar biasa cantik tidak dihargai sama sekali oleh pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Dia melipat kedua tangannya di depan dada menatap Adrian dengan tatapan tajam mengancam akan membatalkan pernikahan mereka jika pria itu terus marah. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, rombongan kendaraan lapis baja berwarna hitam legam tiba di area parkir khusus tamu kehormatan tertinggi. Para penjaga keamanan berbaju safari langsung membentuk barisan barikade ketat membuka jalan untuk para petinggi dewan direksi perusahaan raksasa tersebut keluar. Adrian segera merapikan dasinya menarik napas panjang, lalu berjalan cepat menuju area penyambutan dengan senyum terlebar yang bisa dia paksakan saat ini. Dia berharap kedatangan Alexander akan menyelamatkan mukanya di depan para tamu penting dan mengembalikan status keagungannya yang sempat jatuh hancur berantakan. Namun harapan Adrian hancur seketika ketika melihat wajah para anggota dewan direksi yang turun dari mobil menampilkan ekspresi yang sangat dingin. Tidak ada satupun dari mereka yang membalas sapaan hormat Adrian, apalagi tersenyum melihat pria yang telah mempermalukan nama besar perusahaan tersebut. Mereka berjalan melewati Adrian,
Seolah pria itu tidak kasat mata menuju kursi VIP yang telah disediakan di barisan paling depan panggung utama. Penolakan terang-terangan ini membuat Adrian merasa seperti ditampar keras di depan umum, menghancurkan sisa-sisa kesombongannya yang rapuh menjadi debu. Maya masih berada di dalam mobil Bentley hitam yang terparkir sedikit jauh dari kerumunan mengamati seluruh pertunjukan menyedihkan itu dari balik kaca. Budi yang duduk di kursi pengemudi menoleh ke belakang memberikan laporan singkat bahwa seluruh persiapan akhir telah selesai dilakukan dengan sempurna. Maya mengangguk pelan, matanya memancarkan kilatan tajam yang penuh dengan perhitungan matang, bersiap untuk segera mengakhiri permainan panjang yang sangat melelahkan ini. Dia memperbaiki letak bros berlian di kerah jas putihnya, memastikan penampilannya sempurna sebelum melangkah keluar ke medan pertempuran terbuka yang sesungguhnya. Acara peresmian akhirnya dimulai dengan sambutan meriah dari pembawa acara yang memuji kehebatan proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah tersebut di atas panggung. Adrian duduk di barisan depan dengan tubuh kaku, keringat dingin terus mengalir menetes, membasahi kemeja mahalnya karena merasakan tekanan psikologis yang hebat. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi, namun otaknya yang tumpul tidak mampu mencerna situasi bahaya yang mengancamnya. Siska yang duduk di sebelahnya justru sibuk mengambil foto swafoto menggunakan ponsel terbarunya, sama sekali tidak peduli dengan ketegangan di sekitarnya. Ketika giliran Adrian dipanggil untuk memberikan pidato sambutan, langkah kakinya terasa sangat berat seolah ada beban bertonton yang mengikat kakinya. Dia berdiri di belakang mimbar menatap lautan wajah tamu undangan yang dia membisu tanpa memberikan tepuk tangan dukungan sedikit pun kepadanya siang itu. Suaranya terdengar bergetar saat dia mulai membacakan naskah pidato yang telah dia persiapkan dengan susah payah selama berminggu-minggu di apartemen mewahnya. Kepercayaan dirinya telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa mencekam melihat tatapan tajam para petinggi dewan direksi perusahaan. Pidato Adrian dipenuhi dengan kata-kata kosong yang berusaha membanggakan dirinya sendiri, namun tidak mendapat respons positif sedikit pun dari para audiens. Beberapa tamu undangan bahkan terlihat menguap bosan sementara para wartawan sibuk mencatat kelemahan gestur tubuh pria yang sedang berada di ujung tanduk. Adrian mempercepat penyelesaian pidatonya, ingin segera turun dari panggung yang kini terasa seperti wajan panas yang membakar telapak kakinya tanpa ampun. Saat dia kembali ke tempat duduknya, tepuk tangan yang terdengar sangat pelan dan formal semakin menegaskan bahwa karirnya sedang menuju jurang kehancuran. Pembawa acara kemudian mengambil alih mikrofon kembali dengan nada suara yang jauh lebih bersemangat dan penuh hormat untuk memanggil tamu utama. Dia mengumumkan kedatangan sang CEO utama bersama dengan sosok misterius pemegang saham mayoritas yang selama ini selalu berada di balik layar perusahaan. Mendengar pengumuman tersebut, jantung Adrian seolah berhenti berdetak menebak-nebak. Siapa sosok penguasa tertinggi yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun? Semua mata tamu undangan langsung tertuju ke arah pintu masuk karpet merah menunggu kemunculan dua sosok paling berkuasa di dunia bisnis. Pintu gerbang utama lokasi VIP terbuka lebar menampakkan sosok Alexander yang berjalan gagah dengan senyum wibawa yang memancarkan pesona kepemimpinan mutlak. Namun yang membuat seluruh napas tamu undangan tertahan adalah sosok wanita luar biasa anggun yang berjalan tepat di sebelah kanan sang CEO. Maya melangkah dengan penuh percaya diri mengenakan setelan jas putih yang membuatnya terlihat seperti seorang ratu yang turun langsung dari singgasananya. Sorot matanya yang tajam langsung mengarah tepat ke tempat Adrian duduk menembus pertahanan rapuh. Pria pengkhianat itu dengan kekuatan luar biasa mematikan. Adrian merasa dunia di sekelilingnya berputar dengan sangat cepat, pandangannya mulai kabur saat dia mengenali wajah wanita penguasa yang berjalan mendekat. Mulutnya terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan suara, sedikit pun tubuhnya membeku kaku bagaikan patung batu. Melihat mantan istri yang pernah dia hina habis-habisan. Maya kini berdiri di depannya bukan sebagai wanita miskin yang diusir di malam badai, melainkan sebagai pemilik mutlak tempatnya bekerja mencari nafkah. Badai kehancuran yang sangat nyata akhirnya tiba menghantam wajah Adrian dengan kekuatan penuh, bersiap meratakan seluruh kesombongan palsunya rata dengan tanah. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti seluruh area panggung utama saat tatapan mata Maya dan Adrian bertemu dalam garis lurus yang mematikan. Siska yang menyadari bahwa wanita elegan di depan mereka adalah mantan istri Adrian yang pernah dia usir,
juga ikut terdiam pucat pasi. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara melihat aura kekuasaan absolut yang memancar kuat dari tubuh Maya saat menatap musuh bebuyutannya tersebut. Saat yang paling ditunggu untuk menegakkan keadilan akhirnya telah tiba, memastikan bahwa karma atas sebuah pengkhianatan akan dibayar secara kontan hari ini. Maya berdiri anggun di sebelah Alexander di atas panggung, megah menatap tajam ke arah Adrian yang membeku dalam keterkejutan luar biasa. Pria sombong yang pernah mengusirnya kejam di tengah hujan badai malam itu kini terlihat seperti makhluk menyedihkan yang gemetar ketakutan. Pembawa acara mengumumkan nama Maya dengan rasa hormat sangat mendalam, mengungkapkan identitas aslinya sebagai pemegang saham mayoritas dan pendiri utama Apex Corporation. Seluruh tamu undangan meledak dalam tepuk tangan sangat meriah tanpa menyadari perang pribadi yang sedang berkecamuk hebat antara sang ratu bisnis dan pria pengkhianat. Adrian merasakan kakinya kehilangan tenaga, membuat tubuhnya nyaris ambruk ke tanah jika tidak berpegangan kuat pada ujung kursi khusus VIP di dekatnya. Otaknya yang lamban berusaha keras memproses kenyataan gila bahwa wanita miskin yang selalu dia hina ternyata adalah penguasa tertinggi tempatnya bekerja. Siska yang berdiri di sampingnya juga kehilangan seluruh kesombongannya. Wajahnya memucat seperti mayat, menyadari bahwa karir kekasih kayanya kini berada di ujung tanduk. Mereka berdua terperangkap dalam jaring kehancuran yang mereka rajut sendiri melalui kebohongan, perselingkuhan murahan, dan ilusi kekuasaan palsu selama berbulan-bulan. Alexander mengambil alih mikrofon dari pembawa acara dan mulai berbicara dengan suara bariton yang menggema memenuhi seluruh area lokasi peresmian megah tersebut. Dia memuji dedikasi Maya yang selama bertahun-tahun bekerja dalam diam di balik layar, membangun fondasi kokoh untuk kesuksesan global perusahaan raksasa ini. Sang eksekutif tertinggi itu juga menyinggung tentang integritas dan kejujuran sebagai nilai mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh karyawan, tingkat manapun, tanpa terkecuali. Setiap kata yang keluar dari mulut Alexander terasa bagaikan cambuk api yang mencambuk telak wajah pucat Adrian di barisan terdepan tamu undangan. Setelah Alexander selesai memberikan sambutan pembuka, kini giliran Maya yang melangkah maju mendekati mikrofon dengan keanggunan, seorang penguasa mutlak tanpa celah. Ribuan pasang mata menatapnya penuh kekaguman menunggu kata-kata pertama dari wanita misterius yang mengendalikan ribuan nasib karyawan di seluruh cabang dunia. Maya menatap lurus ke arah Adrian, memberikan senyuman dingin yang membuat darah di tubuh pria pengkhianat itu membeku dalam hitungan detik sesaat. Dia memulai pidatonya dengan suara yang sangat tenang namun membawa aura ketegasan, mematikan, menyoroti pentingnya membersihkan perusahaan dari parasit kotor tidak bermoral. Dalam pidatonya, Maya mengumumkan restrukturisasi besar-besaran pada jajaran kepemimpinan tingkat menengah hingga atas untuk memberantas segala bentuk korupsi dan nepotisme busuk. Dia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi sekecil apapun bagi mereka yang berani memanipulasi dana perusahaan demi memperkaya diri sendiri secara ilegal. Adrian menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa bahwa setiap kalimat tajam yang diucapkan mantan istrinya itu ditujukan langsung untuk merobek harga dirinya. Dia ingin melarikan diri dari tempat terkutuk itu, namun kakinya terasa seperti terpaku kuat ke tanah, tidak mampu digerakkan walau hanya 1 sentimeter. Siska mencoba menarik lengan Adrian untuk membujuknya pergi meninggalkan acara memalukan ini. Namun pria itu menepis tangan wanita simpanannya dengan sangat kasar. Kepanikan dan rasa frustrasi membuat Adrian mulai menyalahkan Siska atas segala kesialan yang menimpanya, melupakan bahwa dirinya lah yang memilih jalan kehancuran ini. Pertengkaran kecil kembali terjadi di antara mereka berdua, di tengah keheningan tamu undangan yang sedang mendengarkan pidato Maya dengan sangat penuh perhatian. Beberapa petugas keamanan berpakaian rapi mulai melangkah mendekati posisi mereka, bersiap untuk mengusir pasangan pembuat onar tersebut jika situasi semakin tidak terkendali. Maya menyelesaikan pidatonya dengan sebuah pengumuman mengejutkan bahwa Departemen Audit Internal telah menemukan bukti kuat penggelapan dana pada proyek infrastruktur terbaru ini. Suasana tiba-tiba menjadi sangat riuh oleh bisik-bisik para tamu undangan yang langsung menoleh tajam ke arah Adrian, sang manajer proyek. Maya tidak menyebutkan nama Adrian secara langsung, namun semua petunjuk yang diberikannya mengarah tepat pada pria sombong yang kini berkeringat dingin tersebut.
Ini adalah eksekusi publik paling sempurna menghancurkan reputasi karir dan masa depan Adrian di hadapan seluruh kolega serta petinggi dewan direksi perusahaan. Setelah acara di panggung utama selesai, Maya turun menuju area tamu penting diiringi oleh Alexander dan beberapa pengawal pribadi bertubuh sangat kekar. Para tamu undangan langsung mengerumuninya mencoba memberikan salam penghormatan dan menjilat mencari perhatian dari sosok wanita paling berkuasa di perusahaan raksasa itu. Adrian mencoba mencari celah untuk melarikan diri melalui pintu belakang namun, jalan keluarnya telah diblokir sepenuhnya oleh barisan petugas keamanan bayaran perusahaan. Dia terjebak seperti seekor tikus kotor yang ketakutan di sudut ruangan menunggu datangnya hukuman mematikan dari sang kucing pemangsa yang sangat buas. Maya sengaja berjalan perlahan melewati meja tempat Adrian dan Siska berdiri membeku membiarkan aura kekuasaannya menekan mental pasangan pengkhianat tersebut tanpa ampun. Saat jarak mereka hanya tersisa 1 meter, Adrian tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di lantai, memohon pengampunan dengan suara yang sangat menyedihkan. Pria yang dulu sangat angkuh dan membuang istrinya bagaikan sampah kini menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan di depan ribuan pasang mata. Siska yang melihat kekasihnya berlutut hina, merasa sangat malu dan berusaha menutupi wajahnya dengan tas mewah yang dibeli dari uang hasil curian. Wanita tangguh itu menghentikan langkahnya sejenak menunduk menatap mantan suaminya yang sedang bersujud memohon ampun dengan ekspresi wajah yang benar-benar datar. Maya tidak merasakan sedikit pun belas kasihan melihat air mata buaya yang mengalir deras dari mata pria yang telah menghancurkan janji suci pernikahan. Dengan nada suara yang sangat dingin dan pelan namun tajam, Maya mengingatkan Adrian tentang malam hujan badai saat dia diusir tanpa belas kasihan. Dia menegaskan bahwa keadilan tidak pernah buta, dan setiap perbuatan kejam pasti akan mendapatkan balasan yang jauh lebih menyakitkan pada waktu yang tepat. Adrian memohon memegang ujung sepatu hak tinggi. Maya berjanji akan mengembalikan seluruh uang perusahaan yang telah digelapkannya demi menutupi biaya hidup Siska. Dia bahkan dengan sangat kejam menyalahkan wanita simpanannya itu mengatakan bahwa Siska yang memaksanya melakukan korupsi dan manipulasi data proyek bernilai triliunan. Siska yang mendengar pengkhianatan langsung tersebut menjerit histeris, lalu menyerang Adrian dengan pukulan bertubi-tubi merobek kemeja mahal pria yang dicintainya karena uang. Tontonan memalukan ini disaksikan langsung oleh jajaran direksi yang menggelengkan kepala merasa sangat jijik melihat kelakuan rendah mantan calon direktur utama perusahaan. Petugas keamanan dengan sigap segera memisahkan Adrian dan Siska yang saling mencakar layaknya binatang liar di tengah acara bergengsi perusahaan raksasa tersebut. Maya memalingkan wajahnya merasa muak melihat pemandangan menjijikan itu lalu memberikan isyarat kecil kepada kepala keamanan untuk segera menyelesaikan masalah kotor ini. Kepala keamanan mengangguk hormat lalu memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyeret pasangan pembuat onar itu keluar dari area VIP dengan paksa. Adrian terus berteriak memanggil nama Maya memohon kesempatan kedua, sementara tubuhnya diseret kasar menembus kerumunan tamu yang mencibirnya dengan sangat sinis siang itu. Di luar gedung acara polisi telah bersiaga menunggu kedatangan Adrian setelah menerima laporan lengkap beserta tumpukan bukti kejahatan dari tim hukum perusahaan. Begitu Adrian dilempar keluar dari pintu utama petugas, berseragam langsung menangkapnya membacakan hak-hak tersangka sebelum memborgol kedua tangan pria sombong tersebut. Kilatan lampu kamera wartawan yang sudah berkumpul sejak tadi menyambar-nyambar, mengabadikan momen kejatuhan paling memalukan dari seorang manajer proyek yang sangat korup. Siska yang ikut diseret keluar hanya bisa menangis histeris, menyadari bahwa mimpinya menjadi istri direktur kaya raya kini hancur berkeping-keping selamanya. Maya mengamati proses penangkapan tersebut dari balik dinding kaca area VIP, dengan perasaan yang sangat lega, seolah beban raksasa terangkat dari pundaknya. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling terhormat membuktikan bahwa kebenaran dan kesabaran selalu bisa mengalahkan kesombongan dan tipu daya sekejam apapun. Alexander berdiri di sampingnya menyodorkan segelas air putih hangat, memberikan senyum bangga atas ketegaran hati luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabatnya hari ini. Mereka berdua bersulang pelan merayakan kemenangan atas kejahatan dan menyambut era kepemimpinan baru yang jauh lebih bersih di dalam tubuh perusahaan raksasa. Berita penangkapan Adrian langsung menjadi tajuk utama di berbagai media massa nasional,
menghancurkan nama baik pria itu, hingga tidak tersisa sedikit pun kebanggaan. Fakta perselingkuhannya dengan Siska, serta pencurian dana proyek infrastruktur perusahaan terbongkar luas, membuat masyarakat umum ikut menghujat pasangan tamak tidak tahu diri. Keluarga besar Adrian yang dulu selalu menghina Maya karena dianggap miskin kini menanggung rasa malu luar biasa dan mengurung diri di dalam rumah. Karma telah bekerja dengan sangat sempurna menghukum setiap pihak yang pernah menyakiti Maya tanpa perlu wanita itu mengotori tangannya sendiri dengan kejahatan murahan. Sore harinya Maya kembali ke ruang kerjanya yang berada di lantai puncak gedung perusahaan dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan bebas. Budi asisten setianya telah menyiapkan laporan kemajuan proyek infrastruktur yang kini harus segera diambil alih oleh tim manajemen baru yang lebih kompeten. Maya duduk di kursi kebesarannya menatap dokumen tersebut dengan penuh semangat siap untuk memperbaiki semua kerusakan fatal yang telah ditinggalkan oleh mantan suaminya. Dia menyadari bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai karena dia harus membuktikan kepada seluruh pemegang saham bahwa keputusannya melakukan pembersihan ini adalah sebuah kebenaran. Sementara itu di dalam sel tahanan kantor polisi yang dingin dan gelap, Adrian duduk meringkuk di sudut ruangan meratapi nasib buruknya sendirian. Dia telah kehilangan istrinya yang luar biasa hebat, kehilangan pekerjaan bergengsi, kehilangan harta kekayaan, dan kini kehilangan kebebasannya untuk hidup bebas di luar. Siska menolak untuk menjenguknya dan justru sibuk mencari mangsa pria kaya baru untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewahnya yang tidak pernah puas. Penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti kewarasan Adrian, menyadari bahwa dirinya lah yang menghancurkan bongkahan emas murni hanya demi sebuah batu kerikil jalanan. Malam berganti membawa ketenangan baru di ibu kota metropolis yang terus berdenyut sibuk, tanpa mempedulikan nasib menyedihkan seorang pria tamak yang hancur. Maya berdiri di depan dinding kaca menatap ribuan cahaya lampu kota dengan senyum tulus, yang akhirnya kembali menghiasi wajah cantiknya setelah sekian lama. Badai masa lalunya telah berlalu digantikan oleh fajar harapan yang cerah membawa perusahaannya menuju puncak kejayaan yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Dia bukan lagi korban pengkhianatan melainkan seorang pemenang sejati yang menguasai takdirnya sendiri dengan kekuatan keberanian dan kecerdasan luar biasa sangat mematikan. Untuk menyempurnakan pembersihan besar-besaran ini, Maya mengadakan rapat darurat dengan seluruh dewan direksi keesokan paginya untuk merancang regulasi pengawasan keuangan terbaru. Dia mengajukan sistem transparansi dana yang jauh lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus korupsi memalukan seperti yang baru saja dilakukan oleh sosok Adrian. Para anggota dewan direksi yang sangat terkesan dengan ketegasan Maya menyetujui seluruh proposal tersebut tanpa ada perdebatan panjang di dalam ruang rapat utama. Maya telah berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin sejati, memenangkan rasa hormat mutlak dari seluruh jajaran eksekutif tingkat atas di dalam perusahaan raksasa itu. Pesta tahunan perusahaan yang sempat tertunda akhirnya dijadwalkan ulang untuk diselenggarakan pada akhir bulan ini sebagai bentuk perayaan atas era kebangkitan baru. Maya dan Alexander sepakat untuk menjadikan acara tersebut sebagai momentum penyatuan visi seluruh karyawan demi mencapai target global yang jauh lebih terukur besar. Tidak ada lagi bayang-bayang parasit serakah yang mengisap darah perusahaan. Semua rintangan kotor telah disapu bersih dari jalan menuju puncak kesuksesan sejati. Maya bersiap melangkah maju, merangkul masa depan gemilang dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar di tengah kegelapan terdalam. Dalam waktu singkat, reputasi perusahaan yang sempat tercoreng akibat skandal Adrian kembali pulih, bahkan melesat jauh lebih tinggi berkat transparansi manajemen yang baru. Harga saham di Bursa Efek melonjak tajam, memberikan keuntungan finansial besar bagi para pemegang saham yang sempat meragukan keputusan radikal Maya sebelumnya. Budi sang asisten tersenyum bangga melihat bosnya kini dihormati bagaikan pahlawan penyelamat bisnis, bukan sekadar wanita kaya yang mewarisi kekuasaan dari udara kosong. Cerita kejatuhan seorang pengkhianat sombong dan kebangkitan ratu bisnis perlahan menjadi legenda inspiratif yang dibicarakan dengan kekaguman di seluruh pelosok kawasan finansial ibu kota. Pada akhirnya Maya menyadari bahwa rasa sakit akibat pengkhianatan suaminya adalah ujian terbesar yang dirancang oleh takdir untuk membangkitkan kekuatan sejati dalam dirinya. Jika Adrian tidak mengusirnya malam itu,
Dia mungkin akan selamanya terjebak dalam kehidupan pernikahan palsu dan menyia-nyiakan potensi luar biasa kualitas kepemimpinannya. Dia memaafkan masa lalunya namun tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga tentang betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan dan betapa berbahayanya kesombongan tanpa batas. Di atas singgasana kekuasaannya, Maya berdiri teguh siap menghadapi tantangan badai apapun di masa depan dengan dada membusung dan kepala tegak menantang luasnya dunia. Hari-hari berikutnya dihabiskan oleh Maya dengan melakukan inspeksi langsung ke berbagai divisi penting perusahaan, memastikan ritme kerja kembali stabil dan produktif. Dia tidak segan turun tangan berdiskusi dengan staf tingkat bawah, mendengarkan keluh kesah mereka yang selama ini diabaikan oleh para manajer korup arogan. Pendekatan kepemimpinan yang sangat manusiawi namun tetap tegas ini membuat Maya dicintai oleh ribuan karyawan yang siap memberikan loyalitas penuh tanpa keraguan sedikitpun. Perusahaan Apex kini bukan sekadar mesin pencetak uang melainkan sebuah rumah besar tempat orang-orang berintegritas tinggi berkumpul mewujudkan mimpi besar bersama-sama. Alexander melihat perubahan positif yang luar biasa ini dengan senyum kepuasan yang mendalam, menyadari bahwa memilih Maya sebagai mitra adalah keputusan paling tepat. Mereka berdua sering menghabiskan waktu diskusi di malam hari merancang strategi ekspansi pasar ke benua Eropa yang sebelumnya tertunda akibat masalah internal perusahaan. Kebersamaan mereka perlahan menumbuhkan rasa saling menghargai yang sangat kuat, membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dari sekadar rekan bisnis profesional semata. Namun Maya tidak terburu-buru. Dia menikmati proses penyembuhan dirinya sambil terus melangkah pasti memimpin kerajaan bisnisnya menuju kejayaan tanpa batas rintangan yang berarti. Hari-hari kelam di balik jeruji besi penjara kota terasa seperti neraka yang tidak berujung bagi Adrian yang terbiasa hidup mewah. Pria yang dulu sangat angkuh dan selalu mengenakan setelan jas termahal itu kini hanya memakai seragam tahanan berwarna oranye kusam. Kesombongannya telah menguap, tidak tersisa digantikan oleh ketakutan luar biasa menghadapi persidangan kasus korupsi raksasa yang akan segera digelar esok hari. Dia duduk meringkuk di sudut sel yang lembab dan dingin meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan karir cemerlangnya demi seorang wanita serakah. Sementara itu Siska yang tadinya berjanji akan setia mendampingi Adrian, kini justru menunjukkan sifat aslinya sebagai wanita pencari harta instan. Dia sama sekali tidak pernah datang menjenguk mantan kekasihnya itu di penjara, membiarkan Adrian menderita sendirian tanpa dukungan moral sedikitpun. Siska sibuk mencari mangsa pria kaya baru di berbagai klub malam eksklusif ibu kota untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya yang rakus. Wanita simpanan ini bahkan telah menjual barang-barang mewah pemberian Adrian secara diam-diam untuk menutupi hutang kartu kreditnya yang sangat menumpuk. Berita tentang persidangan perdana kasus penggelapan dana triliunan rupiah ini segera menjadi topik hangat di seluruh stasiun televisi dan media cetak. Para wartawan berkerumun di depan gedung pengadilan negeri menunggu kedatangan mobil tahanan yang membawa pria paling dibenci di dunia bisnis. Adrian turun dari mobil dengan tangan diborgol rapat, wajahnya tertunduk lesu, berusaha menyembunyikan rasa malu dari kilatan lampu kamera wartawan. Sorakan penuh ejekan terdengar dari kerumunan warga yang merasa sangat muak melihat wajah seorang koruptor sombong yang telah merugikan banyak pihak. Di dalam ruang sidang yang megah dan sangat dingin, Maya duduk di barisan paling depan dengan sikap luar biasa tenang. Dia hadir sebagai saksi utama sekaligus pihak korban yang mewakili kepentingan mutlak perusahaan raksasa tempat mantan suaminya melakukan pencurian besar. Setelan jas hitam yang dikenakan Maya memancarkan aura ketegasan tidak terbantahkan, membuat seluruh peserta sidang memandangnya dengan rasa hormat mendalam. Adrian hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani sedikit pun menatap mata tajam wanita hebat yang dulu pernah dia buang dengan sangat kejam. Jaksa penuntut umum mulai membacakan puluhan dakwaan berat yang menjerat Adrian, dengan suara lantang menggema ke seluruh penjuru ruangan sidang. Bukti-bukti manipulasi keuangan, aliran dana ilegal dan rekaman kamera pengawas ditampilkan satu persatu di layar proyektor raksasa pengadilan. Semua bukti tersebut telah disusun dengan sangat teliti dan sistematis oleh tim hukum Maya sehingga tidak menyisakan sedikit pun celah kelemahan. Pengacara pembela Adrian terlihat terus-menerus menyeka keringat dingin di dahinya, menyadari bahwa kasus ini sangat mustahil untuk bisa dimenangkan.
Ketegangan mencapai titik puncaknya saat Maya dipanggil ke kursi saksi untuk memberikan keterangan resminya mengenai manipulasi data yang dilakukan Adrian. Wanita itu melangkah dengan sangat anggun bersumpah di atas kitab suci, lalu mulai menceritakan secara detail rentetan kejadian penipuan kotor tersebut. Nada suaranya terdengar sangat profesional tanpa sedikit pun melibatkan emosi pribadi atau dendam masa lalu, membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin hebat sejati. Dia memaparkan fakta demi fakta yang langsung menusuk jantung pertahanan hukum mantan suaminya, membuat Adrian semakin terpuruk dalam jurang keputusasaan mendalam. Adrian tiba-tiba berdiri dari kursi terdakwa mencoba menyela kesaksian Maya dengan teriakan frustrasi yang menggema di ruang sidang utama. Dia menuduh Maya memanipulasi bukti tersebut semata-mata karena merasa sakit hati akibat perceraian mereka yang sangat dramatis bulan lalu. Hakim ketua segera mengetukkan palu dengan sangat keras, memberikan peringatan tegas kepada Adrian untuk duduk kembali dan menjaga etika persidangan. Tindakan konyol pria itu justru semakin memperburuk citranya, memperlihatkan dengan jelas sifat arogan dan ketidakmampuannya dalam mengendalikan emosi secara dewasa. Sidang berjalan sangat panjang, memakan waktu hingga beberapa minggu sebelum akhirnya hakim ketua membacakan vonis akhir putusan hukuman bagi Adrian. Selama masa penantian itu, kehidupan Adrian di dalam penjara semakin memburuk. Dia kerap kali jatuh sakit karena tekanan mental berat. Keluarganya sama sekali tidak mau mengunjunginya karena merasa malu menanggung aib besar yang telah mencoreng nama baik silsilah keluarga mereka. Pria congkak yang dulu selalu membanggakan kekayaannya, kini benar-benar sendirian, tidak memiliki siapapun untuk sekadar dijadikan tempat bersandar menangis. Hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Hakim ketua dengan suara tegas menyatakan bahwa terdakwa Adrian terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun penjara, ditambah dengan kewajiban denda yang bernilai luar biasa sangat besar sekali. Adrian jatuh pingsan di tempat duduknya saat mendengar palu sidang diketukkan, menghancurkan seluruh sisa harapan hidupnya menjadi debu tidak berharga. Semua aset pribadinya termasuk apartemen mewah dan mobil sport hasil curian langsung disita oleh negara untuk mengembalikan kerugian keuangan perusahaan. Setelah persidangan selesai, Maya berjalan keluar dari ruang sidang ditemani oleh asisten setia, Budi, menuju mobil limusin hitam yang menunggu. Hujan gerimis turun membasahi jalanan kota seolah mencuci bersih semua luka pengkhianatan masa lalu yang pernah menorehkan duka sangat mendalam. Maya menatap rintik hujan dari balik kaca jendela mobil dengan perasaan damai, menyadari keadilan mutlak akhirnya berhasil ditegakkan secara gemilang. Dia tidak merasa bahagia atas penderitaan mantan suaminya, melainkan hanya merasa lega karena kejahatan pada akhirnya selalu menerima ganjaran setimpal. Di sisi lain kota, sebuah pemandangan ironis terjadi ketika Siska tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian di sebuah lobi hotel mewah. Dia dituduh telah menipu beberapa pria kaya dan menggelapkan uang dari butik tempatnya membeli tas eksotis menggunakan kartu kredit palsu. Wanita sombong itu berteriak histeris saat tangannya diborgol, berusaha melawan petugas keamanan hotel yang memeganginya erat di depan tamu lainnya. Karma akhirnya menjemput wanita simpanan haus harta tersebut, menyeretnya menuju kehancuran yang tidak kalah menyedihkan dari nasib mantan kekasih korupnya. Bulan berganti bulan dan perusahaan Apex kini telah kembali menemukan ritme kejayaannya di bawah kepemimpinan langsung dari sang pendiri utama. Maya bekerja sangat keras siang dan malam untuk memastikan ekspansi bisnis ke pasar benua Eropa berjalan lancar tanpa kendala apapun. Dukungan penuh dari Alexander semakin memperkuat posisinya, membuktikan bahwa kolaborasi mereka adalah kunci utama menuju kesuksesan finansial dalam skala global. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai pertemuan bisnis bergengsi, menampilkan citra dua penguasa industri yang sangat solid dan tidak terkalahkan. Keberhasilan Maya dalam membersihkan perusahaan dari benalu kotor membuat namanya dihormati oleh seluruh kalangan pengusaha sukses di dalam negeri kita. Dia sering diundang sebagai pembicara utama dalam berbagai seminar bisnis untuk membagikan pengalamannya mengenai pentingnya integritas serta transparansi sistem manajemen. Maya selalu menekankan bahwa seorang pemimpin yang baik harus selalu mengutamakan kejujuran serta memiliki ketegasan dalam menghadapi masalah sepahit apapun.
Kisah kebangkitannya dari seorang istri yang direndahkan menjadi penguasa absolut memberikan inspirasi besar bagi banyak wanita karir di seluruh penjuru. Alexander seringkali mengagumi kecerdasan Maya saat mereka berdiskusi, merancang strategi peluncuran produk terbaru di ruang kerjanya yang sangat mewah. Pemimpin tampan tersebut menyadari bahwa ketertarikannya pada Maya perlahan mulai berkembang melebihi sekadar rasa hormat sebagai seorang rekan kerja profesional. Namun Alexander sangat menghargai privasi Maya, menyadari bahwa wanita tangguh itu masih membutuhkan ruang untuk sepenuhnya menyembuhkan trauma masa lalunya. Mereka menjaga hubungan tetap berada pada batas profesionalisme tinggi meskipun getaran kehangatan perlahan mulai menyelimuti interaksi harian mereka berdua belakangan. Budi masuk ke ruangan membawa setumpuk dokumen izin resmi pembukaan kantor cabang perusahaan baru yang terletak tepat di negara Jerman. Wajah asisten yang loyal itu memancarkan rasa bangga luar biasa. Melihat kerja keras majikannya, akhirnya membuahkan hasil nyata sangat memuaskan. Maya menandatangani setiap lembar persetujuan itu dengan senyum kecil membayangkan seberapa jauh dia telah melangkah sejak malam kelam hujan tersebut. Masa lalunya telah benar-benar tertinggal jauh di belakang terkubur rapat bersama dengan kesombongan pria serakah yang kini membusuk hina. Malam harinya Maya mengadakan acara makan malam perayaan tertutup bersama jajaran petinggi eksekutif di sebuah restoran mewah yang sangat tenang. Mereka merayakan keberhasilan ekspansi Eropa dengan bersulang mengangkat gelas kristal yang berisi anggur merah berkualitas sangat tinggi dan mahal harganya. Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti meja panjang tersebut membuktikan tingginya tingkat soliditas tim manajemen baru di bawah arahan ratunya. Maya menatap wajah-wajah ceria rekan kerjanya merasa bersyukur atas dedikasi luar biasa yang mereka tunjukkan untuk membangun kejayaan bersama. Alexander duduk tepat di samping Maya membisikkan ucapan selamat atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraih dalam waktu sangat singkat. Pria itu menatap Maya dengan pandangan lembut memancarkan kebanggaan mendalam terhadap wanita hebat yang selalu berhasil melampaui semua batas tantangan. Maya membalas tatapan itu dengan senyuman manis yang tulus menyadari bahwa di balik sikap profesionalisme Alexander menyimpan rasa kepedulian tinggi. Malam itu menjadi saksi bisu awal mula ikatan batin baru yang terjalin manis di antara dua penguasa bisnis terkemuka tersebut. Berita mengenai kesuksesan ekspansi perusahaan Apex ke pasar Eropa semakin menenggelamkan kisah usang tentang skandal korupsi mantan suaminya dahulu kala. Publik kini hanya mengingat Maya sebagai simbol perjuangan wanita tangguh yang mampu mengubah kehancuran menjadi sebuah kemenangan spektakuler tidak terbantahkan. Tidak ada lagi media yang berani mengaitkan namanya dengan drama perceraian murahan atau perselingkuhan mantan suaminya yang sangat menjijikkan tersebut. Dia telah berhasil mendefinisikan ulang nilai dirinya, membuktikan kepada dunia luas bahwa wanita tidak akan pernah bisa dihancurkan secara mudah. Sementara angin malam berhembus sangat tenang membawa kedamaian ke dalam hati Maya yang kini telah merdeka dari belenggu rasa sakit. Dia memandang langit berbintang menyadari perjalanan panjangnya telah mengajarkan betapa kuatnya manusia saat berani melepaskan ikatan masa lalu yang menyiksa. Langkahnya ke depan kini diwarnai dengan harapan baru tanpa batas, bersiap menyambut babak kehidupan selanjutnya yang dipenuhi cinta dan kebebasan. Maya menutup malam itu dengan langkah tegap menuju takdir kebesarannya yang bersinar sangat terang di ujung jalan kesuksesan tertinggi ini. Matahari kembali terbit dari ufuk timur memberikan energi positif bagi seluruh penjuru bumi untuk kembali memulai aktivitas keseharian tiada henti. Di gedung megah Apex persiapan peluncuran inovasi teknologi besar-besaran mulai dilaksanakan dengan sangat rapi oleh seluruh tim eksekutif andalan. Maya berdiri di podium memimpin rapat pengarahan akhir memotivasi setiap karyawan untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaik demi mencapai hasil maksimal. Pesonanya sungguh luar biasa membuat siapa saja yang mendengarkannya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi membangun kerajaan bisnis berskala internasional tersebut. Setiap keputusan strategis yang diambil Maya pada hari ini akan menentukan langkah besar perusahaan untuk menghadapi tantangan pasar dunia global. Dia merangkum seluruh poin diskusi dengan cepat dan sangat cermat menunjukkan kapasitas intelektualnya yang tajam bagaikan sebilah pedang sangat mematikan. Alexander mendengarkan dengan penuh kebanggaan merasa bahwa visi Maya sangat sejalan dengan cita-cita mulianya sejak awal mendirikan perusahaan ini.
Kebersamaan mereka semakin kokoh menjanjikan masa depan yang tidak hanya gemilang secara finansial, namun juga membawa dampak besar bagi masyarakat. Sebuah babak sejarah baru telah berhasil ditulis dengan tinta emas oleh seorang pahlawan wanita modern yang tidak mudah menyerah kalah. Kesombongan dan pengkhianatan mungkin bisa melukai untuk sementara waktu, namun ketulusan kerja keras dan kejujuran akan memberikan keabadian kemenangan sejati. Maya berdiri di puncak piramida bisnis, memandang lurus menembus batas cakrawala, bertekad kuat tidak akan membiarkan kelemahan merusak masa depannya. Dia adalah wujud nyata dari keadilan yang tangguh, penguasa takdir yang membalikkan air mata luka menjadi sebuah senyuman bahagia mutlak. Matahari pagi menyinari ruang kerja raksasa gedung puncak, memancarkan cahaya terang benderang yang membasuh lantai marmer dengan sangat hangat merata. Maya melangkah anggun menyentuh meja kayu. Kebesarannya merasakan aliran energi positif yang menyelimuti seluruh sudut ruangan tempatnya merancang berbagai strategi. Dia siap membuka lembaran hari ini dengan penuh semangat, berjanji akan terus mengembangkan potensi perusahaan demi kepentingan seluruh pegawai setianya. Kemenangan terbesar bukan sekadar menghancurkan musuh masa lalu, melainkan membangun peradaban sukses yang terus bersinar dan menginspirasi banyak generasi muda. Alexander memasuki ruangan membawa 2 cangkir kopi hitam panas, menyodorkan salah satunya kepada Maya dengan senyuman yang sangat ramah sekali. Mereka berdiri bersisian memandang jauh ke arah hiruk-pikuk kota yang menggeliat sibuk di bawah naungan langit biru yang membentang. Rasa tenang kini sepenuhnya menguasai hati mereka, siap menghadapi badai bisnis apapun dengan pondasi kejujuran, ketegasan, serta kesetiaan yang utuh. Maya tersenyum pelan, menyadari takdirnya tidak pernah salah dalam merajut akhir bahagia bagi mereka yang berani melawan kejahatan dengan elegan. Perjalanan panjang memperebutkan keadilan akhirnya usai, membawa lembaran kehidupan baru yang jauh lebih berwarna, sangat bermakna dan berharga bagi Maya. Segala ujian berat yang telah dilewati menjadikannya wanita baja yang tidak bisa dijatuhkan oleh sekadar omongan buruk para pengkhianat serakah. Kepemimpinannya akan tercatat abadi dalam sejarah Apex Corporation sebagai masa keemasan yang berhasil menghancurkan dinding kebohongan korupsi memalukan jajaran terdahulu. Dia menarik napas dalam, membiarkan kedamaian menyerap sempurna, dan mulai bekerja keras menciptakan keajaiban-keajaiban baru untuk dunia bisnis modern ini. Cerita kejatuhan musuh terbesarnya menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatan kesabaran seorang wanita cerdas di tempat kerja. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang dimiliki seseorang, keserakahan dan kesombongan hanya akan menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Hukum karma selalu memiliki cara misterius untuk membalas setiap perbuatan zalim tepat pada waktunya tanpa pernah salah sasaran sedikit pun. Maya telah membuktikan hal tersebut secara langsung, tidak dengan amarah, melainkan dengan strategi brilian yang sangat memukau akal sehat kita. Sekarang langit telah kembali cerah menyambut era kepemimpinan baru yang dihiasi oleh kedamaian, integritas, serta inovasi cemerlang di perusahaan Apex. Maya bukan lagi sekadar nama bayangan di balik kertas saham, melainkan sosok ratu bisnis yang berdiri tegak menghadapi segala rintangan. Sang waktu terus berjalan membawa banyak peluang baru bagi wanita tangguh ini untuk terus berkarya menorehkan tinta emas sejarah perusahaan. Dia akan selalu mengingat pertempuran luar biasa menyakitkan ini sebagai pondasi utama untuk membentuk karakter pemimpin kuat yang tidak terkalahkan. Hari-hari panjang di dalam rumah tahanan bersistem keamanan tingkat tinggi akhirnya benar-benar menghancurkan kewarasan mental Adrian secara perlahan. Mantan manajer proyek yang dulu selalu membanggakan kekayaannya itu kini harus terbiasa tidur beralaskan matras tipis di atas lantai semen dingin. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan mewah atau setelan jas mahal yang selalu menempel membalut tubuh kebanggaannya setiap pagi hari. Kesombongannya telah lenyap, tidak bersisa, digantikan oleh rasa putus asa yang sangat mendalam, menyadari masa depannya kini hancur berkeping-keping selamanya. Nasib tragis juga menimpa Siska yang akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi penjara wanita akibat kasus penipuan berskala besar. Wanita simpanan yang haus akan harta kekayaan tersebut terbukti melakukan penggelapan uang dari beberapa pengusaha tua demi menutupi gaya hidupnya. Kecantikan palsunya memudar dengan cepat tanpa dukungan perawatan salon eksklusif mahal yang dulu selalu dia nikmati menggunakan uang hasil curian. Siska kini hanya bisa menangis terseduh-seduh, meratapi kebodohannya membuang kehidupan tenang,
demi mengejar fata morgana kemewahan duniawi yang sangat memabukkan akal sehatnya. Berita mengenai kehancuran total pasangan pengkhianat tersebut sempat menjadi topik perbincangan hangat di berbagai media massa ibu kota selama berminggu-minggu. Maya membaca laporan berita tersebut di ruang kerjanya yang sangat mewah, dengan tatapan mata yang luar biasa tenang tanpa emosi. Dia tidak merasakan kebahagiaan murahan melihat penderitaan musuh-musuhnya, melainkan hanya merasa bahwa hukum tabur tuai telah bekerja sangat adil. Keadilan mutlak akhirnya berhasil ditegakkan, membuktikan kepada dunia bahwa kebohongan dan keserakahan tidak akan pernah bisa mengalahkan integritas sebuah kejujuran. Di bawah kepemimpinan langsung dari sang ratu bisnis yang sangat cerdas itu, perusahaan Apex Corporation berhasil melewati masa krisis dengan gemilang. Kepercayaan para investor global kembali menguat drastis setelah melihat transparansi sistem manajemen baru yang diterapkan secara ketat oleh Dewan Direksi. Harga saham di Bursa Efek Dunia meroket tinggi, memecahkan rekor keuntungan terbesar yang pernah dicapai sepanjang sejarah pendirian perusahaan raksasa tersebut. Maya membuktikan bahwa badai pengkhianatan dari masa lalunya justru menjadi katalisator utama untuk membangun kerajaan bisnis yang jauh lebih solid. Hubungan kerjasama antara Maya dan Alexander juga berkembang menjadi sinergi kekuatan yang sangat luar biasa, mematikan bagi pesaing bisnis. Mereka berdua berhasil merajai pasar benua Eropa dengan meluncurkan berbagai produk teknologi inovatif yang mampu mengubah pola hidup masyarakat modern. Keduanya sering terlihat tampil bersama dalam berbagai sampul majalah ekonomi internasional sebagai simbol kepemimpinan visioner yang paling berpengaruh abad ini. Alexander tidak pernah menutupi rasa kagumnya terhadap kecemerlangan pemikiran strategis Maya yang selalu berhasil melampaui segala batasan standar para pebisnis. Perlahan namun sangat pasti getaran asmara mulai tumbuh mekar di antara dua petinggi kekuasaan mutlak tersebut tanpa disadari oleh publik. Alexander dengan sabar selalu mendampingi Maya, tidak hanya sebagai seorang mitra kerja, melainkan sebagai pelindung setia yang menjaga ketenangan hatinya. Pria tampan itu sering memberikan kejutan kecil berupa bunga lili putih segar di atas meja kerja Maya setiap pagi hari. Perhatian tulus yang terus-menerus diberikan oleh sang pemimpin utama perlahan meluluhkan dinding es yang sempat membekukan hati sang ratu. Memasuki akhir tahun, perusahaan Apex Corporation mengadakan malam perayaan gala akbar yang dihadiri oleh seluruh kolega bisnis penting dari berbagai negara. Acara megah ini diselenggarakan di aula utama Hotel Bintang 7, paling eksklusif untuk merayakan pencapaian keuntungan bersih triliunan rupiah tahun ini. Budi selaku asisten pribadi yang sangat setia memastikan setiap detail dekorasi dan susunan acara berjalan lancar tanpa celah kesalahan sedikit pun. Dia merasa sangat bangga melihat majikannya kini bersinar luar biasa terang setelah berhasil melewati malam hujan badai yang teramat kelam. Malam puncak perayaan akhirnya dimulai dengan gemerlap cahaya lampu kristal yang menyinari seluruh sudut ruangan mewah berhiaskan bunga mawar putih. Maya melangkah memasuki aula utama dengan mengenakan gaun malam berwarna biru tua, bertahtakan berlian kecil yang memancarkan keanggunan luar biasa. Ribuan pasang mata langsung tertuju padanya, memberikan tatapan kekaguman mendalam kepada sosok pahlawan wanita yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Alexander menyambutnya di ujung tangga utama, mengulurkan tangan dengan senyuman hangat yang seketika membuat detak jantung Maya berdegup lebih kencang. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju panggung utama layaknya raja dan ratu penguasa dunia bisnis yang tidak mungkin bisa terkalahkan siapapun. Maya mengambil mikrofon dan mulai menyampaikan pidato ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan setia yang telah bekerja keras tanpa lelah. Dia mendedikasikan kesuksesan raksasa ini untuk semua orang yang berani menjunjung tinggi nilai kejujuran di tengah godaan korupsi yang sangat kuat. Suara tepuk tangan membahana memenuhi seluruh penjuru ruangan, membuktikan betapa besarnya rasa hormat yang dimiliki oleh ribuan pegawai terhadap pemimpinnya. Setelah pidato resmi selesai, Alexander mengambil alih panggung untuk memberikan sebuah pengumuman khusus yang tidak pernah ada di dalam jadwal. Dengan suara bariton yang menggema mantap, dia menyatakan bahwa pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah menaklukkan dunia bisnis berskala sangat global. Pria itu menatap lurus ke arah mata Maya dan mengatakan bahwa menemukan mitra kehidupan sehebat dirinya adalah harta paling berharga. Seluruh tamu undangan kembali meledak dalam sorakan gembira, menyadari bahwa dua raksasa industri ini akhirnya meresmikan hubungan asmara mereka.
Malam itu, alunan musik klasik perlahan mulai dimainkan oleh orkestra simfoni ternama menandai dimulainya sesi dansa utama bagi para eksekutif tingkat atas. Alexander membungkuk sopan meminta Maya untuk berdansa di tengah lantai marmer berkilau yang dikelilingi oleh tatapan kagum ratusan tamu kehormatan. Maya menyambut uluran tangan itu dengan senyum manis membiarkan tubuhnya dipandu mengikuti irama wals yang sangat lembut dan luar biasa romantis. Di pelukan pria hebat ini Maya menyadari bahwa dia akhirnya telah menemukan kebahagiaan sejati yang dulu dirampas paksa oleh mantan suaminya. Waktu terus bergulir dengan sangat cepat melompati 5 tahun yang dipenuhi oleh kebahagiaan pencapaian spektakuler dan perkembangan bisnis tanpa batas. Perusahaan Apex Corporation kini telah resmi menjadi entitas teknologi terbesar di dunia yang menguasai berbagai sektor industri vital di 5 benua. Maya dan Alexander telah melangsungkan pernikahan megah namun sangat tertutup yang hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan kolega bisnis paling penting. Mereka membangun istana cinta yang kokoh di atas pondasi rasa saling percaya menghilangkan segala bentuk keraguan dari sisa masa lalu. Sementara kehidupan Maya dilimpahi oleh cahaya kejayaan berlimpah kondisi Adrian, di dalam tahanan justru semakin merosot tajam menyentuh dasar penderitaan. Pria itu baru saja dipindahkan ke blok tahanan umum yang jauh lebih keras, setelah ketahuan mencoba menyelundupkan barang terlarang ilegal. Wajahnya yang dulu sangat tampan kini dipenuhi bekas luka perkelahian dan tubuhnya kurus kering akibat penyakit paru-paru yang kronis. Tidak ada satupun teman lamanya yang peduli mengingatkan betapa kejamnya roda kehidupan berputar menghancurkan kesombongan orang yang sangat tidak tahu diri. Siska yang telah menyelesaikan masa hukuman penjaranya, kini hidup menggelandang di jalanan sudut ibu kota tanpa tempat tinggal yang layak. Wajahnya terlihat sangat menua sebelum waktunya dipenuhi kerutan kelelahan akibat harus bekerja kasar sebagai tenaga pembersih di pasar ikan tradisional. Sesekali dia menatap layar televisi di toko elektronik pinggir jalan melihat wajah bahagia Maya yang sedang diwawancarai oleh media internasional. Air mata penyesalan selalu mengalir deras membasahi pipi kotornya, menyadari betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan yang dibayar dengan penderitaan tiada akhir. Keberkahan hidup yang luar biasa membuat Maya mendirikan sebuah yayasan amal raksasa untuk membantu para perempuan korban kekerasan rumah tangga. Dia menggunakan sebagian besar harta kekayaan pribadinya untuk membangun pusat perlindungan dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Maya sering menyempatkan diri berkunjung ke panti-panti sosial tersebut memberikan motivasi langsung, berdasarkan pengalaman pahit masa lalunya yang kelam. Ratu bisnis ini ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang merasa tidak berdaya hanya karena diintimidasi oleh pria arogan dan serakah. Suatu sore yang sangat cerah di musim semi Maya sedang duduk bersantai di taman belakang rumah mewahnya bersama dengan Alexander. Mereka berdua menyaksikan putra pertama mereka yang baru berusia 3 tahun berlari-lari mengejar kupu-kupu di atas rumput hijau. Tawa riang anak laki-laki kecil itu terdengar seperti alunan melodi terindah yang menghapus semua sisa memori buruk masa lampau. Maya bersandar di bahu lebar suaminya merasakan kedamaian absolut yang mengalir hangat mengisi seluruh relung hatinya dengan kebahagiaan tanpa syarat. Alexander mengecup lembut puncak kepala istrinya menyadari betapa kuatnya jiwa wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya untuk selama-lamanya tersebut. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan mereka melalui serangkaian kejadian dramatis yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan. Maya tersenyum menatap langit biru yang membentang sangat luas menyadari bahwa setiap kejadian menyakitkan di masa lalu adalah sebuah anugerah. Tanpa rasa sakit malam itu dia tidak akan pernah berevolusi menjadi sosok penguasa sejati yang mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nama besar Apex Corporation kini bukan hanya sekadar identitas perusahaan bisnis, melainkan lambang perjuangan integritas dan keadilan yang sangat dihormati. Generasi baru pekerja muda memandang sosok Maya sebagai panutan utama teladan hidup yang membuktikan bahwa etika kerja akan selalu menang. Budi yang kini telah diangkat menjadi salah satu direktur pelaksana senior terus memastikan budaya perusahaan tersebut tetap terjaga sangat murni. Roda perputaran bisnis terus berjalan kencang membawa keberkahan melimpah bagi siapapun yang berani menentang arus korupsi demi membela sebuah kebenaran. Jika menengok kembali pada malam hujan lebat saat dirinya diusir keluar dengan membawa sebuah koper hitam,
Maya hanya bisa tersenyum. Malam itu adalah titik terendah sekaligus titik balik paling krusial yang melahirkan kekuatan luar biasa tersembunyi di dalam darahnya sendiri. Kesombongan Adrian mengantarkan pria itu menuju neraka dunia sementara kesabaran Maya membawanya meraih mahkota kekuasaan yang sesungguhnya di alam semesta. Sebuah hukum alam yang sangat pasti dan tidak akan pernah meleset dalam memberikan ganjaran bagi setiap tindakan manusia di muka bumi. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, namun melepaskan rasa benci agar jiwa bisa terbang bebas meraih kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Maya telah mengubur dalam-dalam nama mantan suaminya tersebut, membiarkan waktu menghapus jejak pria pengkhianat itu dari sejarah kehidupan dunia. Fokus utamanya kini hanyalah menciptakan lebih banyak kebaikan, memperluas kerajaan bisnis, dan merawat keluarga kecilnya yang dipenuhi oleh cinta tulus. Dunia tidak akan pernah berhenti berputar. Namun Maya telah berhasil menaklukkan arus takdirnya sendiri dengan sangat gagah berani tak terkalahkan. Matahari mulai terbenam di ufuk barat menciptakan gradasi warna jingga keemasan yang sangat menakjubkan di atas langit ibu kota metropolis. Maya bangkit dari kursi tamannya menggandeng tangan putra kecilnya dan berjalan berdampingan bersama suaminya kembali ke dalam pelukan rumah hangat. Perjalanan epik pembalasan dendam yang elegan telah ditutup dengan sangat sempurna menyisakan legenda hidup yang akan terus diceritakan sepanjang masa. Sang ratu telah menemukan kerajaannya, dan badai masa lalu telah berubah menjadi angin lembut pembawa kesejukan bagi masa depan cerah. Sebuah kisah tentang kebangkitan keadilan dan kekuatan wanita hebat telah tuntas dituliskan di atas kanvas kehidupan nyata tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada satupun kejahatan yang bisa abadi di dunia ini, karena cahaya kebenaran akan selalu menemukan celah untuk bersinar benderang. Maya terus melangkah maju ke depan memimpin era baru yang gemilang, tanpa pernah sekalipun menoleh melihat bayang-bayang masa lalunya. Kemenangan sejati adalah saat kita berhasil bangkit lebih kuat dan hidup jauh lebih bahagia daripada mereka yang pernah menyakiti kita. Buku kehidupan masa lalu yang dipenuhi kepalsuan, pengkhianatan, dan air mata penderitaan telah ditutup sangat rapat untuk selama-lamanya kini. Lembaran baru telah terbuka lebar, siap diisi dengan prestasi luar biasa, tawa kebahagiaan serta cinta sejati yang tidak akan pernah pudar. Sang ratu bisnis telah menguasai seluruh penjuru arena permainan, membuktikan bahwa mahkota sesungguhnya tidak terletak pada harta melainkan kekuatan mental. Di puncak tertinggi kesuksesannya, Maya memancarkan keagungan abadi, menorehkan tinta emas kemenangan mutlak dalam sejarah kehidupan yang sangat luar biasa. Maya memberikan tatapan terakhir pada gemerlap lampu kota dari balkon kamarnya malam itu, sebelum menutup tirai jendela dengan perlahan-lahan. Semua kenangan pahit kini telah menguap bersama dengan hembusan angin malam yang membawa ketenangan mutlak, menyelimuti seluruh kehidupan baru miliknya. Dia mematikan lampu ruangan, menyisakan cahaya temaram yang hangat, bersiap untuk menyambut pagi hari esok dengan semangat luar biasa tinggi. Kegelapan telah berlalu, takdir telah tertulis rapi, dan kemenangan atas keadilan akan terus abadi menjaga keharmonisan alam semesta selamanya nyata. Kisah luar biasa ini menjadi bukti nyata bahwa seburuk apapun perlakuan orang lain terhadap kita, jangan pernah kehilangan kompas moral. Keberanian untuk berdiri tegak menghadapi badai ketidakadilan adalah kunci utama untuk merubah nasib menjadi seorang pemenang mutlak di akhir cerita. Apex Corporation kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya, memancarkan sinar harapan bagi jutaan orang yang mencari keadilan di tempat kerja. Maya, sang legenda bisnis modern, telah menaklukkan segala kemustahilan, memberikan inspirasi abadi bagi setiap jiwa yang berjuang mencari kebenaran mutlak di dunia ini.